Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya di sini. Wah, seneng banget ya hari Sabtu, tapi masih mau luangin waktu untuk ngobrol-ngobrol, untuk belajar belajar sama-sama di hari Sabtu ini. Semoga udah beres ya. Di sini mungkin Mama, Papa udah beres ngasih nyiapin sarapan, anak-anak udah makan pagi, udah makan siang juga udah dimasak. Jadi atau mungkin kalau sambil dengerin talk show-nya juga sambil nyiapin makan siang juga nggak apa-apa. Pokoknya yang penting kebutuhan di rumah bisa terpenuhi dan juga papa mama di sini, kakak-kakak, teman-teman juga bisa dapat ilmu baru ya yang disegarkan. Selamat datang di acara talk show Sahabat Generasi Daring. Ini adalah acara sponsor gathering Wana Visi Indonesia. Dan aku juga saya mau menyapa untuk para sponsor ya, untuk orang-orang peserta yang juga terlibat sebagai sponsor anak di Wana Visi Indonesia. Selamat pagi. Juga ada kayaknya ini ada teman-teman juga yang belum terlibat sebagai sponsor anak di programnya WVI. Selamat datang juga. Terima kasih sudah mau bergabung. Semoga pagi ini kita bisa sama-sama disegarkan ya, sama-sama bisa kalau mau curhat-curhat juga boleh. Nanti ada pertanyaan atau kalau mau curhat boleh tulis di kolom Q&A di bawah ada tulisan Q dan A. Nah, nanti boleh diklik, boleh mungkin ada yang mau di-sharingkan atau ada yang mau ditanya, nanti mungkin bisa coba ditanggapi oleh para narasumber-narasumber keren di hari ini. Sebelumnya mau perkenalan dulu, nama saya nih yang akan yang akan memoderasi ngobrol-ngobrol siang hari ini. Nama saya Saskia Panggabean. Saya dari Wana Visi Indonesia juga bertugas di NTT. Jadi sekarang saya di Kupang bertanggung jawab untuk program-program pendidikan yang ada di NTT. Salam kenal untuk semuanya. Dan kayaknya saya nggak sendirian nih di sini ya. Saya akan sapa nanti teman-teman, para narasumber-narasumber kece kita. Tapi sebelumnya saya mau jelasin sedikit ya, apa sih acara ini dan kenapa ya acara ini diadakan. Nah, jadi papa mama, teman-teman, kakak-kakak di sini, seperti yang kita tahu ya, anak-anak kita nih sudah hampir 2 tahun mereka belajar daring ya, belajar online dan nggak hanya karena pandemi, tapi juga memang generasi-generasi anak-anak kita, mungkin adik-adik kita, keponakan kita sudah sangat sudah sangat akrab gitu ya. Mungkin ketika lahir gitu langsung akrab dengan yang namanya gadget ya. Nah, jadi kita mau kita nih yang mungkin kaum milenial atau bahkan mungkin kaum generasi yang lebih di atasnya, kadang-kadang kita suka bingung ya, aduh gimana ya nih menghadapi anak-anak yang intensitas pemakaian gadgetnya nih semakin tinggi nih di masa pandemi, atau bahkan anak-anak yang usia dini, aduh kira-kira kalau dia masih kelas umur 3 tahun boleh nggak ya kita sudah kasih gadget gitu. Tapi kita kalau nggak kita kasih gadget, mama bingung mau dikasih apa nih biar anaknya tenang gitu ya. Yang remaja juga gitu, mungkin remaja anak-anak udah semakin sibuk ya dengan gadgetnya sampai akhirnya orang tua mungkin gimana ya menjadi teman, bisa masuk ke dunianya remaja. Nah, jadi intinya kita seputar itu ya, bagaimana sih kita sebagai orang tua, om, tante bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita, bagi generasi ini. Oke, wah teman-teman saya nih yang akan berbagi siang ini sudah pada masuk. Saya mau panggil dulu ya. Yang pertama yang akan menjadi narasumber, saya mau panggil Profesor Frida Mangunsong, MED Psikolog. Nah, saya panggilnya dengan Ibu Frida ya, karena ini dosen saya juga nih, guru saya juga. Halo Ibu Frida, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mungkin di bagian timur sana udah agak siang ya. Iya, udah jam 11 Betul. pagi. Ibu sehat Salam kabarnya? sehat semuanya, sehat, puji Tuhan. Sehat. Bu Frida nih ada di daerah tinggal Jakarta di mana? Selatan. Oh, di Jakarta Selatan ya. Ya, Oke, Bu Frida ini juga sudah punya anak, cucu ya Ibu ya. Sekarang betul. sahabat lintas generasi ya Ibu, ada anak, sekarang cucu-cucu juga ya. Ya, Oke, selamat datang Bu Frida. Nah, kita akan berkenalan dengan narasumber yang kedua. Ada
Kak Nucha Bahri sebagai, coba saya mau panggil dulu Kak Nucha. Halo Mbak Saskia. Halo Kak Nucha. Saya perkenalkan Selamat sedikit ya teman-teman, mungkin ada Iya. yang sudah biasanya nih ibu-ibu atau bapak-bapak nih yang suka main Instagram atau dengerin podcast ya. Ini suka udah follow juga ya. Kak Nucha ini ya influencer juga ya. Jadi salah satu co-founder dari Parent Talk. Jadi biasanya Parent Talk ID. Jadi biasanya nih ibu-ibu atau orang tua muda nih yang suka ngikutin apa namanya ya, info-info menarik ya untuk pengasuhan dan lain-lain. Mungkin familiar juga dengan Kak Nucha ya. Nah, Kak Nucha juga dengan temannya juga ada podcast. Podcastnya namanya Curhat Bapak Ibu. Bener ya Kak? Betul. Dengan suami saya sih. Oh, dengan suami. Iya. Nah, jadi bisa habis ini sekalian promosi ya. Kalau mungkin ada info-info yang pengen diketahui lebih banyak, nanti bisa langsung aja ke platform-platform ya, dicari podcastnya Curhat Bapak Ibu. Oke, thank you Kak Nucha. Kak Nucha juga sudah punya ini ya Kak, anak ya Kak? Anak, ya. Usia 5 dan 3 tahun. Usia 5 dan 3 tahun. Laki-laki perempuan Kak Nucha? Perempuan, dua-duanya Mbak Saskia. Aduh, dua-dua ya, princess ya. Oke, Kak Nucha nanti stay dulu, nanti kita akan lanjut lagi ya Kak. Siap. Oke, terima kasih Kak Nucha. Nah, saya juga mau panggil yang ketiga, ada Dr. Anil Dawan, MTH. Pak Anil, halo Pak. Halo Saskia. Halo, selamat pagi. Bapak selamat pagi. Semua. Salam sehat. Sehat. Pak Anil lagi di mana nih Pak? Biasanya kan Bapak suka keliling-keliling Indonesia nih. Nah Bapak sekarang lagi di mana? Selama pandemi nggak kemana-mana, masih di rumah, kerja dari rumah, melayani dari rumah. Sekarang ada di dekat Tangsel, tapi masuk wilayah Depok. Ya. Oh di Depok ya. Kalau Kak Nucha tadi di daerah mana Kak tinggalnya? Jakarta Selatan Mbak Saskia. Oh, jangan tetangganya Bu Frida nih. Iya, jangan-jangan ya. Dekat kok Jakarta Selatan dari tempat saya juga. Ya. Oke, terima kasih untuk Bu Frida, Pak Anil dan Kak Nucha. Nanti permisi untuk stay dulu. Nah, ini ternyata tidak hanya saya dari Kupang, ada tadi para narasumber ya dari Tangerang, dari Depok, dari Jakarta Selatan, dari Jakarta ya. Nah, tapi ini ada juga nih ternyata nih para peserta yang dari luar Jakarta, dari luar NTT ya, ada yang dari Jogja, tadi mana ya? Boleh Bapak Ibu, boleh tulis di chat ya, berasal dari mana saja. Nanti kita bisa sapa-sapa. Mungkin ada yang dari Jogja, ada yang dari Papua kah? Atau ada yang dari barat ya, baratnya Indonesia, dari tengah Indonesia. Nah, kita akan sama-sama belajar hal yang sama gitu sekarang. Oh, dari Batam. Wow, dari Batam, Jakarta Barat. Wow, selamat datang. Selamat datang, teman-teman. Oke. Nah, pagi hari ini, saya juga nggak sendirian ya. Saya nggak sendirian. Ada juga adik-adik kita nih, saya mau panggil ada Aurel dan Darren. Adik Aurel dan Darren, boleh nggak dibuka kameranya, adik Aurel dan Darren? Apakah sudah masuk? Halo, Darren. Halo. Suara Kak Ica kedengaran jelas nggak? Kedengaran, oke. Darren, aku panggil temannya Darren ya, satu lagi ya. Ada namanya Aurel. Aurel udah ada belum ya? Darren usianya berapa, Nak? Usianya tahun ini 10 sih, nanti bulan November 10. Kalau sekarang masih 9. November ya, baru 10. Keren. Kelas berapa Darren berarti? Kelas 5. Oh, kelas 5. Oke. Seperti cucu Darren, saya makasih tuh ya. yang paling besar. Cucu saya paling besar juga. Wah, cucunya Bu Frida, kelas 5 ya, Bu? Iya. Oke. Nah, ada satu lagi nih kakak temannya Darren, namanya Kak Aurelia ya. Kak Aurel. Iya. Halo. Aurel boleh perkenalin nggak namanya, kelasnya, usianya berapa? Nama saya Aurelia.
Saya kelas 11, umur 16 tahun. Oke, kelas 11 tuh kelas 1 SMA ya? Kelas 11 ya? Kelas 2 Kelas SMA ya? 11, kelas 2. Oke. Kelas 2 SMA. Oke. Nah, Aurel sama Darren udah sarapan belum? Udah. Udah ya? Udah ya. Oke, nah sebelum Kak Ica mau ajak, di sini ada Tante Frida, ada Tante Nuca, ada Om Anil. Nah, Kak Ica mau tanya-tanya dulu sama Darren sama Aurel, boleh nggak? Boleh ya? Oke. Aurel sama Darren udah berapa lama sekolah online? Ada lebih dari setahun sih. Lebih dari setahun ya? Darren juga? Iya, hampir 2 tahun. Oke, udah hampir 2 tahun ya. Nah, sekarang Kak Ica mau, di sini ada kartu. Kak Ica punya kartu. Ini ada, ini ya. Yang warna biru, ini, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Warna biru mukanya senang. Yang warna hijau mukanya, ini ya, kayak biasa aja gitu, biasa. Yang warna merah mukanya apa nih? Ya, sedih ya Darren ya. Yang merah mukanya sedih. Nah, Kak Ica mau tanya ya, gimana sih Darren sama Aurel rasanya hampir 2 tahun belajar online? Kira-kira yang mana yang kalian pilih? Yang merah, yang hijau, atau yang biru? Hijau. Aurel hijau. Kalau Darren? Yang biru sih. Oh, yang biru. Kalau aku tanya deh yang Aurel jawab duluan ya. Kalau Kakak Aurel kenapa pilih hijau? Karena semasa belajar online itu nggak sedih juga sih, kayak biasa aja, tapi nggak seneng juga karena kan nggak ketemu teman, tapi nggak yang sedih juga gitulah, pokoknya biasa aja. Oke, berarti seneng apa biasa aja, tapi nggak senengnya karena nggak ketemu teman-teman ya Aurel ya. Oke, kalau Darren kenapa Darren pilih yang warna biru? Yang ini? Ya, soalnya bisa mungkin belajar sama mama dan papa. Mama lebih enak ketemu dari Zoom daripada di sekolah. Oke. Wah, ternyata beragam ya. Kalau Kakak Aurel senangnya yang biasa aja, kalau Darren yang biru. Nah, sekarang nih sedikit ya ajak main Darren sama Aurel. Kalau disuruh pilih ya Aurel sama Darren pilih. Yang pertama, pilih nggak dikasih uang jajan atau nggak punya wifi atau paket data. Pilih mana? Jajan. Mending nggak dikasih uang jajan. Mending nggak dikasih uang jajan ya. Oke. Mending nggak dikasih uang jajan ya. Yang penting paket data sama wifi tetap nyala ya. Oke. Yang kedua, pilih mana? Belajar online atau belajar di sekolah tatap muka? Belajar dari daring ini sih. Oh, Darren belajar daring. Oke. Kalau Aurel? Belajar daring juga sih. Oh gitu, belajar daring juga. Kenapa? Kalau Aurel kenapa? Boleh tahu nggak? Karena kalau ke sekolah mesti berangkat pagi, terus jauh gitu. Kalau online kan tinggal buka laptop segala macam gitu aja. Oke. Kalau Darren kenapa Darren? Pilihnya kenapa pilih belajar tadi online ya? Selain ditemani sama papa mama belajar, ada lagi nggak serunya belajar online? Palingan ya sama sih, nggak bangun pagi. Kan kalau sekolah tuh biasanya bangunnya jam 7 atau nggak jam 6. Itu udah langsung sekolah atau jam 5. Nah, kalau ini kan bisa jam 7 atau jam 8 lah. Sekolahnya mulainya jam 9. Habis gitu lebih enakan ya sih gitu aja. Oke. Makasih ya. Nah, aku pertanyaan ketiga ya, lebih senang belajar sendiri atau belajar ditemani orang tua? Kalau Darren? Belajar ditemani orang tua sih. Kenapa Darren lebih senang belajar ditemenin orang tua? Ya,
supaya agak lebih semangat gitu. Kalau misalnya nggak ada yang ngerti bisa tanya mama atau papa gitu. Seneng ya, jadi kalau ada apa-apa nggak ngerti bisa tanya papa mama ya. Oke, kalau Aurel kenapa? Aurel apa? Kalau Aurel? Aku lebih senang belajar sendiri. Begitu, kenapa Aurel? Karena nggak tahu, lebih suka aja gitu sendiri, biar lebih fokus, nggak tahu kenapa. Oke. Wah ini ya, ternyata Bu Frida juga ya, ternyata beda ya. Ada kalau Daren yang kelas 5 lebih senang ditemenin orang tua, bahkan seneng daring juga ya. Kalau Tentu Aurel beda lah juga, mereka. Yang satu SD, yang satu remaja ya. Masih iya. anak-anak. Iya. Oke, kalau Aurel tadi ya, Aurel juga apa senangnya belajar sendiri ya, kayaknya lebih fokus ya, Aurel ya. Oke, nah aku mau tanya juga nih terakhir ya, tanya apa namanya? Kalau kalian apa namanya? Bukan support ya? Apa sih yang kalian pengen ya sebagai generasi, sebagai anak-anak nih yang setiap hari pasti pakai handphone ya, pakai internet kan? Daren sama Aurel? Setiap hari coba Kak Ica mau tanya, setiap hari berapa jam pakai gadget atau pakai internet? Dari pagi sampai sore sih, nggak ada PR kalau aku. Berapa kalau satu hari kira-kira Daren pakai handphone buat apa aja? Palingan pagi-pagi buat Zoom, kedua buat lihat My School, ada tugas apa, sampai sore lah kadang-kadang. Oh, sampai sore ya? Oke, kalau Aurel satu hari bisa berapa jam pakai gadget atau internet? Bisa lebih dari sampai 15 jam kayaknya. Oh, bisa sampai 15 jam ya? Buat apa aja, Rel? Bisa buat ngerjain tugas, terus buat juga kayak daring gitu kan, apa namanya, Zoom meeting gitu-gitu. Sama juga kadang aku ya hiburan aja, nonton YouTube gitu-gitu. Oke. Ini ya lebih beragam ya, lebih banyak ya, semakin gede semakin banyak. Nah, boleh ya terakhir lagi ya Kak Ica tanya ya buat Daren sama Aurel. Kira-kira apa sih dukungan atau support ya yang Daren sama Aurel rasa perlukan nih dari papa mama atau keluarga agar kegiatan belajar tadi ya sudah senang sih, tapi biar jadi lebih seru, jadi lebih menyenangkan. Kayak apa sih dukungan yang kalian butuhkan atau bantuan yang kalian butuhkan kayak gimana sih? Boleh tahu nggak? Ditemani. Kalau Daren ya? Oke. Ke Aurel? Ini sih koneksi internet yang apa ya, yang cepet, yang nggak lemot gitu-gitu lah, yang bagus gitu. Soalnya kan kadang internet tuh suka mati gitu. Jadi kalau misalnya lagi pembelajaran suka jadi nggak kondusif karena tiba-tiba keluar gitu dari meetingnya. Oke, kalau Daren tadi ya pengennya ditemenin ya, karena senangnya kalau lagi belajar juga ditemenin ya Daren ya. Kalau Aurel, yang penting pokoknya koneksi internet bagus dan lebih senang memang karena udah remaja juga ya, lebih senang belajarnya sendiri ya. Oke, yeay hebat sekali. Kita tepuk tangan dulu ya buat Daren sama buat Aurel yang sudah sharing sekarang. Nah, Daren sama Aurel nggak apa-apa ya kalau nanti kita sebentar nanti mau ngobrol-ngobrol sama Om Tante di sini. Nanti kalau tiba-tiba nanti mungkin ada yang Om Tante ada mau nanya ke Aurel atau Daren juga, mungkin ada peserta juga yang mau tanya ke Aurel atau Daren, boleh ya? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Oke. Nanti Kak Ica sekarang mau tanya-tanya ya, mau ngobrol-ngobrol dulu sama kalau Bu Frida aku panggilnya apa ya Bu anak-anak ya, enaknya ya? Tante Frida atau Opung atau Opung Mama. Opung Mama, Opung Mama. Opung Mam ya, Opung Mam Frida, ada Tante Nucha sama ada Om Anil di sini. Oke, saya mau panggil berarti ketiga ketiga rekan yang hebat, ketiga kawan yang hebat. Saya mau tanya boleh nggak sekarang ke Kak Nucha ya? Nah, Kak Nucha sebagai orang tua ya, ibu dan juga pemerhati ya, orang yang punya kepedulian ya terhadap pengasuhan gitu, terutama orang tua muda. Apa sih Kak suka dukanya menjadi orang tua dengan anak-anak yang sejak kecil kayaknya mereka udah akrab ya dengan teknologi, dengan gadget.
Boleh cerita nggak, Kak? Oke, Mbak Saskia, mungkin aku juga perkenalkan, maksudnya aku ada di sini itu karena apa? Mungkin karena aku salah satu founders dari parenttalk.id. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang punya Instagram atau YouTube atau podcast bisa di-search ya, @parenttalk.id di Instagram. Jadi kita adalah digital platform untuk millennial parenting. Jadi untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak muda yang mungkin mencari wadah untuk saling curhat, yang mungkin merasa juga mencari teman bahwa dan sama-sama punya visi bahwa pengasuhan itu bukan hanya tugas ibu tapi juga tugas ayah gitu. Karena kalau kita lihat memang aku sendiri juga diasuh oleh orang tua dari generasi baby boomers gitu ya. Kita lihat adanya perbedaan bagaimana pengasuhan zaman dulu dan zaman sekarang gitu. Perbedaannya cukup signifikan di mana di saat ini kalau kita lihat walaupun belum ada survei yang benar-benar menyatakan bahwa ayah atau bapak itu berperan sangat tinggi gitu ya dalam kehidupan anak, tapi sudah ke arah bahwa bapak ini mau hands on dengan pengasuhan anak-anaknya gitu, dari mulai misalnya gendong anak, nyuapin anak, terus ayah juga terlibat dalam mensukseskan ASI untuk anaknya gitu ya, sampai bahkan pengasuhan ke sekolah online-nya anak-anak gitu ya. Jadi kita lihat banyak sekali ayah-ayah kekinian, ayah millennials yang justru bangga kalau bisa ganti popok anaknya, yang bisa nyuapin anaknya gitu ya. Kalau kita lihat saat ini seperti itu. Dan bedanya di zaman dulu, kalau aku juga coba tanyakan ke teman-teman dan juga followers Parent Talk, di mana kalau dulu memang seperti apa gitu. Jadi kalau dulu tuh seperti ada stereotip bahwa ibu itu yang mengasuh anak sementara ayah bekerja. Sehingga kurangnya ada peranan ayah di dalam kehidupan anak-anak. Aku tidak mengeneralisir bahwa semua rumah atau semua keluarga seperti itu, tapi mostly adalah seperti itu. Tapi bukan sesuatu yang disalahkan karena memang zamannya pada masa itu ya seperti itu gitu ya. Ilmu tentang pengasuhan tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan teori parenting banyak sekali, terus ilmu-ilmu yang mengikuti zamannya juga udah berubah sekali, sehingga parenting atau pengasuhan atau pola asuh orang tua zaman sekarang sangat mudah diikuti oleh para ayah juga. Jadi pengasuhan bukan cuman ibu saja gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini, ketika tadi pertanyaan Mbak Saskia adalah melihat anak-anak kita kan sekarang nih bisa disebut generasi alfa gitu ya, sangat dekat dengan gadget, iya gitu kan, karakternya udah jelas banget bahwa di satu sisi mereka ini adalah generasi yang inginnya instan gitu, karena memang diciptakan begitu lahir kita udah ada yang namanya video call, kita udah ada Zoom, kita udah ada berbagai perangkat teknologi yang memudahkan kehidupan kita. Dan menurutku tuh nggak bisa disalahkan karena memang zamannya beda. Zaman kita dulu lahir belum ada tuh yang namanya Zoom atau handphone gitu kan. Nah tapi ketika sekarang ya memang semuanya harus dihadapi, tapi itu menjadi challenge juga buat kita semua para orang tua, gimana caranya biar menjadi anak-anak kita nih supaya lebih resilient. Nah caranya orang tua, kita kan pasti pengen, iya nih anakku sekarang pengennya instan, pengennya gampang semua, tinggal klik langsung dapat gitu apa yang mereka mau. Sesimpel pesan makanan aja, pengen nggak mau makan makanan rumah dia bisa tahu gitu ya. Kita harus pesennya di ojek online, atau misalnya pengen beli mainan, ibu buka aja apps e-commerce, udah ngerti tuh anakku yang 5 tahun dan 3 tahun aja udah paham gitu kan. Jadi memang semuanya serba mudah saat ini, tanpa kita harus menutup-nutupi, tanpa kita harus memaparkan secara berlebihan, karena memang secara nature aku rasa memang itu udah terjadi seperti itu. Nah, gimana caranya sekarang justru yang menjadi PR untuk para orang tua terhadap anak-anak generasi alfa ini, menjadikan mereka tetap mau menjadi generasi yang mau berusaha, yang mau tahan banting, yang mau bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi gitu ya, yang tetap mau bersosialisasi. Karena kan kalau kita lihat efek-efeknya dari generasi yang serba instan itu, yang mudah didapatkan tinggal Google gitu ya, mau cari apa, misalnya mau main games nyari cheat-nya gitu, gampangnya tinggal Google aja, tinggal klik YouTube langsung keluar gitu kan. Nah tinggal kita gimana caranya bisa menyeimbangkan hal-hal yang seperti tadi dalam bentuk yang lain. Jadi aku sendiri mencoba dari hal-hal yang sangat simpel ya Mbak Saskia. Jadi misalnya anak-anak rasanya nih, misalnya kebanyakan gadget, kita imbangkan dengan kegiatan yang menstimulasi sensori dan juga motoriknya, dan juga kemampuan bahasa. Jadi biar jangan anak-anak tuh cuma nonton doang satu arah gitu kan, ngeliatin, sementara harus ada tetap
bagian lain dari kehidupan anak-anak adalah ya udah kita main pakai tangan, kita main pakai kaki kita, pokoknya semua kita latih gitu ya. Dan kemampuan bahasa juga menjadi salah satu yang sangat penting gitu kan untuk mereka bersosialisasi. Terus memang sekarang kondisinya kurang memungkinkan untuk kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman seumuran gitu ya, karena kita harus online sekolahnya. Begitu juga kebetulan kita pun juga sangat menjaga untuk ketemu dengan nenek kakeknya karena kita berbeda rumah gitu ya. Jadi kita sama-sama menjaga supaya orang tua kita juga sehat, anak-anak kita juga sehat. Jadi kita sempat nih kemarin ini nggak ketemu sampai beberapa bulan ya selama PPKM gitu. Yang penting kita video call tetap gitu kan. Tapi ketika kita rasa saat ini nih udah angka di Jakarta udah mulai menurun dan kita dengan protokol ketat tentunya kita ketemu lagi gitu. Jadi tetap ada ketemu yang anak-anak nih bisa mengerti kenapa sih kondisinya kok kita nggak bisa ketemu teman-teman ya. Kenapa kita nggak bisa sekolah? Kenapa kita nggak bisa ketemu kakek nenek kita gitu. Kita selalu mencoba menjelaskan dan sampai anakku sendiri sebenarnya yang usia 5 dan 3 tahun udah cukup responsif dengan kalau misalnya nih aku ajak kita naik mobil yuk jalan-jalan di mobil aja misalnya gitu. Karena mungkin bapak ibunya agak bosen gitu di rumah. Anak-anakku udah bisa langsung ambil masker, dia tahu hand sanitizer, pulang ke rumah pun walaupun cuma di mobil dia tahu harus mandi gitu. Jadi protokol-protokol kesehatan yang menyangkut kebersihan sebenarnya anak-anak udah cukup otomatis saat ini gitu. Jadi kondisi pandemi hubungan dengan segala macam yang sekarang online, sekolah online, aku rasa di awal memang menjadi challenge yang berat gitu buat kita semua. Tapi sekarang udah menuju 2 tahun, aku rasa sudah cukup sedikit demi sedikit untuk beradaptasi gitu ya. Memang kondisinya nggak ada yang ideal sih saat ini gitu ya. Untuk belajar online nggak ideal gitu kan. Untuk kita di rumah aja juga sebenarnya nggak ideal. Atau pekerjaan yang kita lakukan jadinya di rumah doang WFH itu juga tidak ideal gitu. Jadi memang justru kita harus bisa belajar beradaptasi dan juga resilient di dalam kondisi yang terbatas ini sih. Gimana caranya kita sebagai keluarga tetap bisa memberikan anak-anak tuh supaya bisa menjadi generasi yang resilient, tahan banting, yang tetap juga mengerti etika dan lain-lain. Itu tetap yang penting namanya pendidikan anak menurutku bukan hanya dari sekolah tapi yang utama adalah orang tuanya. Gitu Mbak Saskia. Oke, berarti Kak Nucha ini ya tadi berarti Kak Nucha berusaha karena menyadari ya bahwa anak-anak apalagi di usia anak-anak yang baik Mbak Nucha terutama ya gitu dan mereka adalah generasi alpha yang bahkan baru lahir aja orang tuanya udah selfie ya. Jadi udah lekat memang ya gitu. Bahkan di kandungan pun orang tuanya udah posting di Instagram. Jadi memang sejak dalam kandungan mereka udah erat dengan media sosial digital bahkan ya. Digital, dunia digital dan akhirnya tadi mencoba menyeimbangkan gitu kan. Nah, tadi saya mau tanya mungkin sebelum ke Ibu Frida, ke Prof Frida, saya mau tanya ke Pak Anil kalau Pak Anil, kalau menurut Pak Anil ya dari sisi ayah nih tadi kan ya, tadi sempat Kak Nucha juga sempat sampaikan bahwa bersyukurnya makin ke sini sosok-sosok ayah tuh semakin aware ya, semakin sadar bahwa perannya juga penting dalam proses pengasuhan anak. Nah, kalau menurut Pak Anil sendiri gitu ya, sebagai orang yang sudah banyak yang mendampingi juga orang tua dan juga sebagai ayah juga orang tua, menurut Pak Anil seberapa penting sih Pak kita sebagai ayah terutama ya ayah orang tua kita nih mengikuti ya perkembangan teknologi digital terutama teknologi digital yang dipakai oleh anak nih, entah itu game online, entah itu media sosial, entah itu apapun lah yang sangat banyak ini. Nah, boleh nggak Pak di-sharingkan? Iya, terima kasih Saskia. Jadi kalau menurut saya memang peran seorang ayah atau peran seorang suami itu memang pengasuhan harus menjadi kerjasama ya. Jadi karena anak itu bukan anaknya mama atau anaknya papa, itu anaknya 2 orang. Saya kira memang tidak bisa pengasuhan itu diserahkan kepada salah satu pihak yang seolah-olah bahwa dialah yang paling bertanggung jawab terhadap pengasuhan itu. Jadi kalau menurut saya di dalam situasi sekarang ini, ketika kita berhadapan dengan 2 istilah ya, digital native dan digital immigrant, di mana generasi yang lahir, di mana teknologi itu sudah berada di lingkungan mereka, di tangan mereka, yaitu mereka yang lahir sesudah tahun 1990 gitu ya.
Dan sementara kita orang tua kebanyakan lahirnya adalah sebagai, kita disebut sebagai digital imigran, generasi yang lahir sebelum tahun 1990. Dan ini sebetulnya ada gap generasi antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Kalau itu tidak disadari, saya kira orang tua tidak akan bisa berperan sebagai orang tua yang efektif. Saya tidak bicara tentang orang tua yang baik ya, semua orang tua baik. Tetapi tidak bisa menjadi seorang orang tua yang efektif dan orang tua yang funky, orang tua yang menyenangkan. Nanti jangan-jangan malah jadi orang tua yang nyebelin bagi anaknya. Nah, padahal sebetulnya tujuan kita pada waktu kita melihat anak-anak kita ini mereka ada di dalam dunia digital itu, sebetulnya kan ada 3 prinsip ya. Kalau bagi saya ya, orang tua itu harus memberdayakan anak, lalu memberikan keterampilan dan komunikasi kepada anak, dan memberikan keteladanan. Nah, ini tentunya orang tua harus mampu menjadi top of mind yang konsisten di dalam pikiran anak. Saya kira sebetulnya diskusi kita di dalam digital sahabat daring itu ya, digital itu sebetulnya lebih berbicara tentang keteladanan kita sebagai orang tua. Bagaimana orang tua memiliki integritas yang tinggi dan mereka berhasil menjadi top of mind anak. Artinya menjadi top of mind itu apa? Mereka berada di benak anak setiap saat. Kenapa anak sebetulnya lebih tertarik kepada gadgetnya ya daripada kepada orang tuanya? Itu karena sebetulnya orang tua belum menjadi top of mind anak. Mereka ada di sekitar anak, tetapi belum hadir. Belum hadir, ada tapi belum hadir. Lalu membangun konsistensi antara dunia yang online dan offline. Tadi saya mendengar percakapannya Darren dan Aurelia, nampaknya mereka sudah bisa menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru dengan belajar daring tadi. Nah, ini sebagai orang tua memang kita harus segera menyadari ini. Tadi ada gap generasi di mana kita harus belajar. Jadi yang harus belajar di sini sebetulnya bukan anaknya, tapi orang tuanya. Orang tuanya yang harus belajar, karena apa? Karena tadi kita harus menambah pengetahuan sebagai orang tua secara terus-menerus agar kita ini mampu mendampingi, melindungi anak dalam kondisi apapun. Termasuk tadi kegiatan-kegiatan di rumah, dalam pergaulan mereka di online maupun yang di offline, dalam bidang-bidang akademis yang mereka tekuni, tapi juga dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Nah, itu yang saya kira penting. Jadi sebagai seorang ayah, saya berusaha untuk menjadi orang tua atau ayah yang fun, ya, yang asik gitu bagi anak. Kadang yang harus menurunkan ego saya sebagai orang tua, Saskia. Saya tidak selalu mengatakan, ini orang tua loh, jangan dilawan. Itu saya sudah pernah dengar dari orang tua saya. Saya tidak mau begitu, saya ingin belajar menjadi orang tua yang menjadi sahabat anak. Gimana ya, kadang nemeni dia nonton TV, nonton film, atau hanya tanya kegiatanmu hari ini apa dan kesulitanmu apa, begitu. Jadi hanya menjadi sahabat, menjadi teman yang menyenangkan, jauh dari larangan-larangan dan aturan-aturan, menjadi teman yang asik ngobrol, bergaul. Dengan demikian kita punya kesempatan untuk tetap dekat dengan anak karena suasananya tetap antusias, suasananya hangat, suasananya ramah, dan penuh canda tawa. Nah, itu Saskia. Jadi saya kira sebagai ayah tidak perlu menunjukkan wajah sangar atau serem ya, dan perlu tetap funky gitu ya, asik dan bergaul untuk dengan anaknya, karena mereka butuh situasi sekarang, situasi yang sulit. Kalau rumah jadi situasinya tambah serem, nanti mereka nggak kerasan di rumah. Itu, Saskia. Terima kasih. Oke, makasih Pak Anil. Berarti tadi Pak Anil menyampaikan ini sahabat itu menjadi sahabat itu jadi salah satu kunci ya gitu, dan memberdayakan anak, bagaimana kita bisa mendampingi anak dan juga memberikan keteladanan ya gitu kita sebagai orang tua, sebagai ayah untuk anak-anak kita, karena memang tadi ada gap generasi ya Pak gitu. Mungkin kita nggak bisa mengerti, tapi paling tidak ketiga hal itu saja
kita lakukan itu bisa mungkin memperkecil ya Pak gap itu ya orang tua dengan anak ya gitu. Nah ini ada pertanyaan yang muncul terkait dengan bagaimana nanti menjadi sahabat terutama untuk remaja dan juga bagaimana anak-anak kan isunya sekarang kalau daring nih game online ya gitu, itu jadi isunya konsumsi waktu mereka tuh banyak untuk game online. Tapi sebelumnya ke situ saya mau tanya ke Prof Frida. Nah, ke Ibu Frida, aku mau tanya, Bu Frida sebetulnya, Ibu ini banyak banget Bu yang mungkin tidak di dalam kolom chat ya atau kolom Q&A, tapi banyak sekali orang tua tuh yang akhirnya bertanya ya, sebetulnya anak di setiap tahapan usia ya, misalnya anak usia tadi usia balita, lalu anak usia sekolah seperti Daren tadi, lalu juga anak mulai remaja, sebetulnya ini nggak sih Bu ada perbedaan atau kebutuhan penggunaan mereka untuk gadget atau untuk bermedia sosial ini sebetulnya memang ada porsi-porsinya nggak sih atau seperti apa nih Bu? Baik, saya boleh menjawabnya dengan slides ya. Saya siapkan slide supaya ada variasi aja. Oke. Ya nggak lihat wajah kita nggak ngomong. Jadi supaya anak-anak tadi udah mulai bosan dengerin kita ngomong ya, Papa Mama ya. Oh. Baik, saya coba share screen ya. Oke. Aurel kalau mau tanya juga boleh ya. Darren juga mau tanya boleh. Sudah keluar belum? Belum ya? Lagi proses Bu. Iya, ini WhatsApp Bu. Oh? WhatsApp? Ini WhatsApp. Oke. Sudah kelihatan? Iya, sudah Bu. Baik ya. Iya. Jadi kita bicara soal kapan saja waktu, ini share screen sebentar, di mana nih? Ya, di sini ya. Slideshow. Oke. Jadi di sini kita lihat ya, durasi screen time yang kita gunakan tentu secara berpatokan pada standar. Ini yang saya ambil adalah dari American Academy of Pediatrics dan WHO ya. Tapi ini kita lihat memang sebelum pandemi. Nanti kita lihat bagaimana sebenarnya adaptasi yang harus dilakukan pada waktu itu. Jadi kita lihat sekarang anak melek saja sudah diajak selfie sama orang tua. Dia kena sinar daripada blast daripada kamera atau HP kita ya. Padahal sebenarnya diharapkan pengembangan visual mata dan juga pengembangan yang lain itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk berpapasan dengan screen. Jadi ini juga kita lihat ya. Kalaupun misalnya sekarang ada banyak, saya tahu sekali juga ada teman-teman yang juga bimbingan saya yang sampai melahirkan di tempat yang jauh, itu tidak ketemu papa sampai sekarang, hampir umur 2 tahun, karena pandemi. Jadi dia lahir di masa pandemi, sedang studi, sekolah di luar negeri, jadi dia sama sekali tidak. Jadi kalau dia tidak kenal ayahnya gimana? Jadi sejak lahir memang video call aja dengan ayahnya. Gitu ya, karena dia ibunya. Tetapi ini juga kita harus lihat ada tantangan-tantangan yang harus kita perhatikan. Kemudian ini 1,5 tahun sampai 2 tahun ya, 18 sampai 24 bulan. Ini toddler dan kemudian sudah mulai banyak ada interaksi dengan lingkungan dan juga bisa mengekspresikan diri verbal dan verbal ya. Nah ini juga kita lihat bagaimana kita pada saat ini melihat orang tua memberi makan anaknya supaya tenang, itu sudah disajikan berbagai video dan gambar ya, dan aktivitas yang motion yang kemudian aplikasi-aplikasi yang membuat dia asik, pokoknya buka mulut makan gitu ya. Nah ini sebenarnya kan pasti jadi kesehariannya bisa melewati. Sebenarnya tidak boleh lebih dari 1 jam. Tapi lihat penggunaannya itu apa. Dan ini juga lihat tidak bisa terus-menerus 1 jam. Ingat perkembangan visual, sensomotoriknya itu sedang distimulasi dengan berbagai lingkungan. Jadi jangan fokus. Ini masalah kepada mata dan perkembangan otak ya. Nah di sini juga kita lihat ketika mereka menggunakan itu pendampingan penuh dari orang tua. Jadi kita tidak hanya menyuapkan terus melakukan pegang gadget juga, dia pegang gadget terus mulutnya kosong baru kita berikan gitu ya. Tetapi ketika kita pasangkan pun kita berinteraksi dengan dia dan kalau bisa memang ada kaitannya dengan makanan ya.
dengan aktivitas yang interaktif, sehingga dia menatap kita, menatap video atau menatap gadget, menatap kita karena kita ngajak ngomong, coba lihat mama kayak gini makannya gitu ya. Terus nah ini seperti apa gitu. Jadi ada interaksi. Ini menjadi bagian dari tahap perkembangan yang harusnya dilalui anak. Ada percakapan, ada interaksi, ada pemahaman tentang apa yang dilihat ya. Jadi kita harus sesuaikan tentunya konten yang sesuai dengan anak. Ini cucu saya juga lagi jauh karena ayahnya lagi sekolah juga. Itu udah 2 tahun sekarang, itu baru belakangan yang keluar adalah yang dia pilih. Sekarang udah bisa ini sendiri ya, tergantung orang tuanya kasih. Kalau orang tuanya sibuk karena nggak ada yang ngasuh, itu kontennya adalah kendaraan. Dia suka sekali truk. Dia suka sekali truk sampah, truk apa. Jadi itu gambarnya yang dia suka adalah berbagai variasi dari truk gitu ya. Truk dia bilangnya. Jadi itu yang dilihat terus berulang-ulang itu saja. Jadi sebenarnya dia sudah punya konsep dan tinggal mengingatkan ketika dia memerlukan imajinasi yang lain gitu ya. Kemudian 3-5 tahun ini maksimal 1 jam. Dan ini juga kembali idealnya adalah dipecah dalam beberapa sesi. Jadi kita lihat anak-anak PAUD sekarang itu memang kan bersama orang tua melakukan aktivitas ya, apalagi secara daring ini. Terus kemudian ada aktivitas, bukan hanya nonton, lihat, duduk, tapi sambil bergerak, sambil melakukan aktivitas. Dan itu biasanya tidak lebih dari 15 menit setiap sesi ya, karena mereka akan bosan dan mereka akan lari ya. Dan ini juga pendampingan penuh. Dan lihat juga konten harus sesuai dengan usianya ya. Kemudian yang berikutnya adalah, dan ini anak-anak kita yang SD ya, saya lihat ini yang kita masih sekarang challenge-nya ya. Nah, 6-10 tahun ini SD seperti tadi yang ini siapa namanya Darren ya. Sebenarnya ini per hari sekian ya untuk perkembangan mata. Tapi lihat dia memerlukan paling tidak sesi sekolah itu misalnya jam 7, jam 8, paling tidak sampai jam 10 baru ada break. Ya, ini break ya, break time. Terus kemudian melakukan sesuatu untuk losing their visual intention ya. Kan kalau kita menghadapi gadget itu central vision yang bekerja. Tetapi dia perlu perifer ini diperbesar karena kalau enggak itu mata sangat lelah dan menimbulkan banyak masalah. Apalagi kalau dia harus pakai kacamata, terus kemudian ada strabismus pula, ada pula yang pakai plus tuh apa tuh namanya? Aku jadi saya lupa tuh ya. Silinder, yang sudah bukan, Bu? Silinder ya. Silinder itu juga akan menjadi masalah ya. Jadi kita lihat kita perlu buat kesepakatan pada anak ya supaya screen time ini maksimal 1,5 sampai 2 jam. Kemudian aktivitas apa yang dilakukan. Nah, cucu saya yang kelas 1 sekarang naik kelas 2 ya dia, yang naik kelas 2 ya. 7 tahun ya, 7 tahun itu selalu sekarang punya papi ya, main dengan papi atau dia main sepeda. Tapi juga tergantung lingkungannya sedang naik nggak COVID-nya. Kalau enggak, dia sekeliling di rumah aja, main bola. Ya. Jadi ada ring bola kecil di rumah. Pokoknya melakukan aktivitas non-visual yang central acuity, yang fokus ya. Dan itu kemudian dia bisa balik dengan sangat segar gitu ya. Kemudian ini tadi ya, yang usianya tadi Aurel itu dan juga kakaknya itu lebih remaja ya. Nah ini mestinya 2 jam, itu yang tadi saya katakan session per session. Kita harus bantu anak menemukan kontrol antara kapan screen time dan kapan aktivitas lainnya, gitu ya. Ini saya sudahi dulu sampai di sini, ya, sampai di sini. Jadi kita lihat ada perbedaannya. Kalau remaja lain lagi, apalagi mahasiswa ya, saya kan masih mengajar dan saya masih bisa berkomunikasi dengan mahasiswa bagaimana mereka menggunakan gadget sehari-hari dan antara sinkronos dan asinkronos. Kapan dia fokus, kapan tidak. Dan ini juga menjadi tantangan bagi mereka karena mereka sudah terlibat banyak aktivitas lain seperti tadi dikatakan memang perlu. Aurel bilang jangan fokus akademik aja dong, nonton sedikit refreshing gitu ya. Tapi inilah masalah mengembangkan otak kiri dan kanan, otak kanan dengan rekreasi. Apa pilihannya? Itu tentunya biar bagaimanapun, walaupun Aurel mengatakan sudah tidak perlu orang tua, tapi bisa bercakap-cakap, berkomunikasi secara terbuka tentang pilihan itu sendiri. Ya, itu dulu dari saya sementara. Oke,
Makasih Bu Frida. Bu, satu lagi dulu pertanyaan, karena ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan terkait dengan kekhawatiran orang tua tentang ketergantungan ya gitu game online. Jadi game online atau pemakaian gadget itu tadi. Boleh nggak sih Bu mungkin persepsi ini diluruskan ya, kita sebetulnya apa sih, sampai sejauh mana sih kita nih perlu khawatir ya sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa di sekitar anak, sampai akhirnya kita bisa berkata bahwa aduh anak ini kayaknya tergantungan ya gitu. Nah, makasih Bu. Nah, ini yang menjadi sangat penting juga untuk kita perhatikan ya. Saya bawa kepada ini berikutnya ya. Share. Oke. Jadi yang kita lihat adalah sekarang mengenai kekhawatiran ya. Kekhawatiran kita tentang bagaimana supaya tidak tergantung, dan ini tadi juga sudah diungkapkan oleh Mama dan Papa tadi ya. Mama Nuce dan Papa Anil tadi ya. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Bagaimana sih kita bisa tahu kalau ternyata anak sudah tidak bisa lepas ya? Saya pikir ini nanti akan kembali kiblatnya, nanti akan saya tekankan, tetapi sudah direfleksikan oleh orang tua ya. Kita tuh sempat nggak sih gitu memperhatikan ya, apakah anak kita itu memang betul fokus belajar, menggunakan gawainya itu betul-betul untuk melakukan aktivitas ya. Saya pikir tapi Aurel tadi dewasa sekali ya, dalam umurnya 16 tahun, saya pikir dia sudah punya regulasi diri. Ya, dia tahu mana yang memang harus fokus bikin tugas, sehingga dia tahu penggunaannya dari pagi sampai sore, bahkan mungkin malam ketika dia lelah dan baru bisa mengerjakannya belakangan, dan itu dilakukan dengan gawai ya. Jadi ini ada fungsi yang anak harus lakukan sehari-hari tergantung usia tadi ya. Apakah dia cukup waktu dan memang melakukan aktivitas bermain atau hanya nongkrong di depan gawai. Biasanya kalau pegang gawai nggak mungkin dia bergerak-gerak, lari-lari, lompat-lompat, melakukan aktivitas lain. Karena biasanya kalau tidak ditaruh di meja dia harus duduk, itu gawai harus dipegang oleh tangan satu atau tangan dua ya. Jadi di sini dia akan kehilangan waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan keluarga karena memang keluarganya sibuk. Ayo, kalau kamu udah bisa fokus dengan gawai kamu, orang tua terbantu bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Bahkan orang tua happy dengan itu ya. Tetapi ini kita lihat, dia oke, kamu bisa main dengan teman dengan gawai. Kita katakan, oke, kalau kamu kangen dengan teman tidak bisa ketemu fisik, ayo, kamu video call aja gitu. Pokoknya aku siapkan, orang tua keluarga siapkan wifi, siapkan pulsa, kayak apa kayak yang kamu perlukan untuk kamu bisa chat dengan teman, dengan bagaimana caranya pun. Lihat wajah atau tidak dengan cara apapun gitu ya. Nah, ini yang kita lihat apakah sudah terpenuhi ya, apakah dia menjadi terganggu ya, ketergantungan pada gawai. Ketika dia harus melakukan ini, dia tetap gak bisa tidur, bahkan gawainya tuh taruh di bawah bantal atau di dadanya. Ini kan bahaya. Apa detak-detak apa itu namanya resonansi dan sebagainya kepada jantung sangat berbahaya. Kepada visual juga sangat berbahaya. Nah, ini anak ini sudah tidak mau dijauhkan ya. Saya tahu ada orang tua yang sangat jelas menjauhkan itu, bahkan kepada diri mereka sendiri itu ada aturan di mana dia silent atau dia matikan atau dia jauhkan ya. Itu anak-anak saya juga ada yang sangat ketat seperti itu, tapi terus karena kami sudah sakit-sakitan, ayahnya juga sakit-sakitan, kita bilang tolong dong nyalakan. Jadi itu ada, kita bisa bilang special call kalau orang tertentu baru dia bunyi. Ya, jadi kita bisa bikin. Jadi kalau orang tuanya kami menelpon karena rumah dia yang terdekat begitu ya, dia akan menolong kami karena kami perlu rumah sakit dan sebagainya. Jadi kita bilang tolong dong, kalian punya orang tua yang lansia, jangan disalin atau dimatikan kalau malam hari. Nah, mereka mengatur itu supaya tidak mengganggu tidur dan juga menjadi contoh buat anak-anak ya. Nah, ini kita lihat. Ini kita lihat 3-6 bulan terakhir. Tentunya pada saat ini cepat sekali kita bisa lihat tidak sampai 3-6 bulan. Apakah karena PJJ ini dia menjadi terganggu, fungsi-fungsi yang lain ini ya terganggu, atau karena udah mulai ketergantungan terhadap gawai ya. Jadi kita lihat kembali di sini apa yang dikatakan oleh ini menghalangi ya. American Psychiatric Association itu ada tanda lain. Bentar. Ya. Pemakaian gawai dalam satu hari mencapai 7-8 jam. Tadi kata Aurel dia sampai 15 jam, betul ya? Jadi tentu akan ada kelelahan dan akan ada dampak. Sehingga itu harus dicermati ya. Kemudian dilihat bagaimana mengatasi dampak-dampak
yang negatif. Tentu kita tetap melihat ada banyak hal yang positif bila penggunaannya tepat, efektif ya. Jadi ini kan dikatakan non-stop atau akumulasi. Ini juga yang kita lihat. Non-stop atau akumulasi 7 sampai 8 jam. Sampai mungkin dia pakai kacamata, terus kemudian matanya berair, kemudian otot-otot tangannya dan dadanya, nafasnya dan segala macam sampai terganggu. Dia lupa waktu. Kadang-kadang mereka ini karena malam sudah larut, kadang-kadang menghadapi aktivitas akademik itu nggak mandi, walaupun pakai seragam. Kan nggak ketahuan gitu ya. Yang penting cuci muka atau sikat gigi, kadang-kadang mungkin nggak, minum aja kumur-kumur, terus sisir, terus pakai seragam gitu ya. Nah, ini yang kita lihat rutinitasnya tuh seperti apa dia lakukannya. Apa penyebabnya? Apa benar-benar bikin tugas atau game atau film atau apa? Ini yang kita perlu lihat. Kalau dia sampai kurang tidur, kemudian terlambat dan juga mengabaikan disiplin dalam melakukan aktivitas yang ditentukan oleh sekolah. Tentu berbeda-beda. Ada sekolah yang sangat santai. Nggak apa-apa, pokoknya kamu hadir, nggak buka video juga nggak apa-apa. Kita nggak tahu kamu ngapain, mau ngerjainnya sambil tiduran. Ada yang bisa lenient seperti itu, ada yang memang kamu pokoknya datang ke sekolah, kami mahasiswa di psikologi juga gitu ya, harus seperti datang ke tempat yang kita bisa luring. Ya, jadi harus rapi. Baik dosen maupun mahasiswa sebagai contoh gitu ya. Nah ini yang kita harus lihat. Kemudian lihat ya, menolak dengan reaksi yang berlebihan jika diminta untuk berhenti menggunakan gawai. Yang kecil itu sampai temper tantrum, sampai lempar-lempar barang kalau nggak dikasih, nangis di depan orang lain ya. Nah ini sudah bahaya ya, apalagi di depan umum ya. Terus kita jadi marah, kita jadi hukum dia atau kemudian ya udah dikasih aja daripada ribut gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya pikir tanda-tanda ini sebenarnya harusnya sudah dari awal kita lihat, kita curigai. Apalagi kalau kita tidak dekat dengan anak atau kita serahkan pengasuhan anak kepada orang lain yang bisa diatur oleh anak. Jadi bukannya pengasuh, pendamping yang mengatur, ini anak yang mengatur. Pokoknya jangan kasih tahu mama papa ya gitu ya. Kalau kita nggak dekat pada anak dan kemudian manipulasi bisa dilakukan dengan anak yang pandai, kita tidak pernah mengetahui bahwa anak sudah mulai tergantung sejak misalnya masa pandemi menyebabkan dia bebas menggunakan gawainya. Ya, sementara dari saya itu dulu. Nggak kedengeran suaranya, masih unmute sayang? Masih mute. Oh iya benar. Yes. Iya Bu, ini mencerahkan sekali ya, karena banyak sekali kekhawatiran orang tua itu tadi ya, anaknya mungkin sebetulnya karena memang situasi ini kan belajar daring ya Bu ya, jadi memang intensitas pemakaian itu memang jadi lebih panjang ya, atau bahkan mungkin anak-anak juga, saya kalau dengar cerita-cerita, bahkan mereka pakai game untuk, karena memang tidak ada rekreasi lain nih selain main game kan ya selama pandemi ya, karena tidak bisa keluar dan lain-lain. Nah, tapi tadi 3 hal tadi ya, kita Bapak Ibu di sini, teman-teman semua, ini bisa kita ingat terus ya bahwa ini beberapa indikasi ya kalau memang anak kita jangan-jangan memang dia mengalami ketergantungan nih, itu adalah tadi ya fungsi atau kemampuan anak sehari-hari itu terganggu dan itu bisa udah berlangsung lama ya Ibu ya. Terus tadi pemakaian dalam satu hari itu bisa 6 sampai 7 jam lebih, atau jadi memang udah lebih daripada usianya juga ya Bu ya, tidak wajar. Itu sama juga yang ketiga, bahkan reaksinya mereka ketika dijauhkan dari gawainya itu atau gadgetnya itu agresif, atau bahkan kalau anak-anak kecil kayak tantrum gitu ya Bu ya, agresif ya. Nah, jadi memang sehingga kira mereka tidak bisa beradaptasi dengan batasan-batasan yang dikasih sama orang tua. Gitu ya Bu ya. Jadi tapi kalau mungkin anak masih sering main game, tapi kalau kita ingetin dia masih mau, ya mungkin itu ya masih wajar ya berarti Bu Frida ya. Gitu ya. Nah, saya mau tanya nih Bu, saya mau tanya ke Kak Nucha dan Pak Anil nih, yang mungkin kalau Pak Anil kan ini pengalaman mendampingi anaknya yang sudah anaknya Pak Anil yang sudah remaja ya Pak, gitu. Nah, anak yang sudah remaja, kalau Kak Nucha anak-anak yang usia balita begitu ya. Nah, kalau dari Pak Anil dulu, bagaimana sih Pak, mungkin tadi anak remaja kita bisa mengalihkan, yang pertama sih kita memberikan batasan-batasan ya pada anak, ya kita bisa jadi sahabat, tapi juga kita bisa mendidik gitu ya Pak, menjadi sahabat yang mendidik juga anak kita, dan juga, nah bagaimana mungkin Pak Anil punya cerita nggak sih tips-tipsnya ketika mungkin anaknya ya terlalu pakai gadgetnya berlebihan, nah tapi gimana mengalihkan ya,
agar dia nggak sering-sering terus nih main game atau main gadget, tapi mungkin bisa tadi aktivitas yang lain gitu di rumah ya. Nah, boleh nggak Pak kalau dari Pak Anil? Ya, saya kira kenapa anak tenggelam di dalam gadgetnya itu karena memang absennya orang tua. Jadi kalau kita telusuri, bukan saja karena di gadget itu ada sesuatu yang lebih menarik, mereka di sana dapat reward kalau bermain game, di sana nggak ada yang ngomelin mereka, di sana tidak ada yang bikin mereka bete lah. Jadi artinya mereka lari ke dunia itu dan merasa nyaman karena memang di dunia yang nyata mereka dapat kondisi yang berbeda dari apa yang mereka harapkan. Jadi saya kira sebagai orang tua tadi juga ada pertanyaan dari Bu Dwi yang mengatakan bagaimana kalau menjadi sahabat anak padahal anaknya masih umur 5 tahun gitu ya. Nah, bagi saya tidak berbeda ya, prinsip mendampingi anak itu menurut saya tidak berbeda. Yang berbeda adalah usianya saja, tetapi menjadi teman bagi anak, menjadi sahabat bagi anak itu artinya menjadi pendengar bagi mereka. Menjadi top of mind tadi artinya dalam masa-masa sulit mereka, kita ini hadir. Misalkan giginya copot saja ya kita bisa mendengar apa yang dia rasakan. Jangan sampai dia waktu lepas gigi, dia cerita, "Ma ini atau Pak ini gigiku kok gini ya." Lalu kita sebagai orang tua, papa dulu juga giginya gitu, nggak apa-apa kok, nggak usah nangis gitu ya. Jadi seperti nggak ada perasaan empatik dan simpatik untuk mendengarkan. Meskipun itu hanya sekedar mengafirmasi perasaannya. Oh, sekarang ini mungkin gigimu lagi tumbuh ini, nggak apa-apa ini. Ayo, mana yang sakit gitu. Dengan bercakap-cakap seperti itu saja sebetulnya kita sudah menjadi sahabat anak. Kebetulan anak saya juga kukunya lepas, bukan lepas ya, jempol kakinya itu bermasalah dengan kukunya gitu ya, sampai luka nggak bisa pakai sepatu, nggak bisa olahraga gitu. Ya sebagai orang tua saya hanya menjadi teman yang mendengarkan, ataupun juga kalau dia dekat dengan seorang cewek gitu. Saya kalau dia mau cerita curhat ya kita nggak usah ngetawain gitu ya, kita dengar saja dengan perasaan hadir bersama, mendengarkan apa yang dirasakan, lalu mengafirmasi apa yang menjadi perasaannya tadi. Tidak perlu meledek atau melecehkan atau meremehkan keluhan-keluhannya. Orang tua perlu hadir dalam setiap situasi, dalam segala kondisi, pun juga ketika dia menghadapi masalah akademis, konflik sama teman ataupun gurunya, karena masa-masa sulit sekarang ini, misalkan dia lagi patah hati, murung di kamar, ya kita temani apa yang dirasakan. Pernah ya, suatu kali anak saya menangis gitu ya, saya nggak tahu kenapa dia menangis. Saya masuk kamarnya, dia kunci ya, dia nggak mau saya masuk gitu, tapi saya berusaha bisa masuk. Dia nggak mau cerita juga. Nah, kalau nggak mau cerita, bukan harus kita paksa sekarang. Saat itu juga kita harus dia cerita. Enggak. Mungkin waktunya nggak pas, atau mungkin dia memang belum mau cerita. Bagi saya nggak apa-apa, mungkin lain waktu gitu ya. Tapi saya tetap ada di situ, mencoba bertanya, apakah sudah makan tadi, ataukah apa kesulitanmu, dan sebagainya gitu. Jadi saya kira di sini dengan kehadiran orang tua untuk mendukung, mendengarkan, menginspirasi, mengajak beraktivitas, ini ada hal-hal yang bisa membantu anak keluar dari kesulitannya. Jadi saya kira kalau tentang gadget tadi, prinsipnya menurut saya tegas, tetapi jangan kasar ya. Misalkan gini, ada orang tua, awas ya, kalau kamu nggak bisa diatur, nggak bisa diingatkan, nanti handphonenya papa rampas gitu. Itu menurut saya kasar ya. Nggak perlu melakukan hal seperti itu gitu ya. Saya kira kita bisa berdiskusi berkomunikasi secara asertif. Anak bisa kok. Saya yakin Darren tadi bisa diajak ngobrol ya. Aurel juga pasti sudah bisa diajak ngobrol, diajak Kak Saskia tanya-tanya saja dia menjawab dengan cukup ini ya, bagus ya. Jadi kita sampaikan saja, prinsipnya tegas tapi ramah gitu ya. Dan buat diskusi-diskusi yang enak begitu ya. Misalkan kita tanya kenapa sih dia tanya, kenapa sih di rumah kita kok terlalu banyak aturan ya? Ini nggak boleh, ini nggak boleh.
pegang HP lebih dari sekian jam nggak boleh ini. Kenapa ya? Gitu. Kok nggak kayak rumahnya teman-temanku, gitu ya. Misalkan dia bandingin gitu. Ya kita sebagai orang tua bisa mengatakan, kamu bukan nggak boleh, kamu boleh ya memegang HP, menggunakan, tetapi gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kamu, ya. Bisa kamu pakai untuk belajar, mencari informasi di sana, gitu ya. Supaya kamu tidak tergantung pada HP-mu. Saya kira ada 2 tempat yang tidak boleh anak sementara untuk tidak pegang HP, yaitu tempat makan di mana kita makan bersama, dan yang kedua menurut saya adalah tempat tidur di mana kita istirahat dan membaringkan tubuh. Dan anak perlu dikasih tahu itu karena ada waktu-waktu di mana mereka butuh makan itu makan bersama, itu waktu bersama keluarga, dan tempat tidur adalah tempat untuk istirahat di mana mereka bisa pulih kembali gitu. Jadi ada bagi saya tegas tapi ramah. Komunikasinya juga jangan agresif, tapi juga jangan pasif dan otoriter. Lebih baik asertif, yaitu menanyakan kepada anak apa kesulitannya dan bagaimana mencari solusi yang terbaik bersama dengan mereka. Itu Kak Saskia. Oke, komunikasi ya Pak Anil ya, ada kehadiran, hadir dan komunikasi itu tadi ya dengan anak ya Pak. Oke, ini Pak Anil tadi dari sisi orang tua dengan anak remaja ya Pak ya, gitu anak remaja, dan mungkin beralih ini sekarang ke Kanuca. Kanuca tadi dengan dengan dua putri gitu yang masih usia balita Kak. Dan kan aku juga lihat-lihat ya Kak Instagramnya Kanuca kan juga anak-anak juga diperkenalkan ya dan akrab juga dengan di media sosial gitu. Nah, gimana sih Kanuca tadi ya tipsnya atau pengalamannya membatasi ya apalagi di anak usia dini tadi ya Kak ya gitu, anak usia dini dengan penggunaan screen time, dan juga gimana sih Kakak akhirnya mengenalkan atau mendekatkan ya anak-anak dengan media sosial atau dengan dengan ya dunia digital tuh jadi kayaknya tuh kayak jadi seru gitu loh, kayak jadi produktif juga. Nah, boleh cerita nggak sih Kak? Oke, jadi kalau untuk penggunaan screen time selain buat sekolah, kalau sekolahnya anak-anak, karena anak-anakku usianya 3 dan 5, jadi memang masih didampingi oleh orang tuanya. Kebetulan aku bertugas untuk menemani anakku yang 3 tahun gitu ya, untuk kelas nursery, dan kakaknya yang usianya 5 tahun atau TKB itu ditemanin bapaknya. Jadi kita sama-sama hands on dengan satu anak gitu, dan kita akan update hari ini belajar apa dan tugasnya seperti apa gitu ya. Terus kemudian kalau untuk di luar dari screen time sekolah, sebenarnya memang yang menjadi tantangan adalah ketika mereka bermain, terutama yang 5 tahun nih udah mulai punya curiosity untuk mencoba game online. Sementara dari aku sendiri, aku nih sebagai ibu-ibu di rumah tuh selain menjadi satgas COVID, tapi juga menjadi polwan gitu, karena aku mencoba selalu ngecek konten apa sih yang ditonton oleh anak-anakku. Kadang-kadang kalau bapaknya suka lost gitu, suka tiba-tiba ya udah nggak apa-apa main aja gitu. Pas aku cek, ini kontennya tuh nggak benar gitu. Kita selalu lihat dari age rate-nya dulu. Apakah untuk anak usia di bawah di usia 5 tahun atau tidak? Coba deh teman-teman semuanya kalau anak-anak pada main online game online, coba deh dicek itu rate-nya untuk anak usia berapa sih? Karena kebetulan beberapa permainan game online yang lagi hit saat ini ya, ada yang depannya R, ada yang depannya P, ada yang depannya apa lagi ya. Banyak sekali permainan yang sebenarnya itu tuh rate-nya buat 12 tahun ke atas loh, coba perhatikan. Tapi sayangnya banyak sekali yang lolos nih buat anak-anak di bawah 12 tahun gitu. Nah, bukan artinya salah sama sekali terus harus diapain, tapi justru kita mencoba untuk menyelami apa sih yang mereka mainkan gitu. Jadi orang tua fungsinya bukan cuma ngasih izin aja anak supaya main online boleh atau main game boleh, nonton YouTube boleh, tapi ikut mendampingi, menemani anak-anak gitu. Karena belum tentu konten yang ada di yang ada di YouTube dan di game ini itu sesuai gitu buat anak-anak, terutama nih aku juga melihat beberapa kejadian bahwa usia anak 4 tahun main satu permainan namanya depannya R, belakangnya X itu. Nah, ternyata mengubah perilakunya menjadi agresif, ngelempar barang, berantem gitu ya, dan lain-lain. Itu tuh justru dipengaruhi dari apa yang dia tonton. Nah, itu kan menjadi sangat bahaya. Belum lagi tontonan misalnya di YouTube. Kita lihat ada tayangan-tayangan, walaupun anak-anak adanya di YouTube Kids nih, padahal anak-anakku nontonnya YouTube Kids. Tapi kadang-kadang filternya itu tuh sebenarnya konten agak dewasa, tapi masuk juga ke filter anak-anak YouTube Kids gitu. Nah, ini kan kita mungkin para yang filter di YouTube Kids ini nggak semuanya bisa memfilter setiap kata yang muncul gitu. Jadi kayak misalnya kata-kata kurang baik
That's crazy. Nah, crazy itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang bisa diterima oleh anak-anak 5 tahun gitu, 5 tahun ke bawah. Mereka bingung dong crazy itu apa gitu. Yang mereka tahu crazy adalah gila. Nah, dia mencoba untuk ngomong sama orang tuanya kayak gitu. That's crazy, Daddy gitu. Kan jadinya kita kaget ya, oh tahu dari mana nih, pasti nih dari tontonannya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang kita sebenarnya nggak pengen terjadi di anak-anak. Kalaupun terjadi, itu justru menjadi bahan evaluasi buat orang tuanya. Karena aku sendiri juga mengalami yang namanya anakku kayaknya ngelihat dari sebuah tontonan yang akhirnya abis itu aku larang, dia mendengar kata-kata I kill you karena lucu menurut dia. Nah, anakku yang 5 tahun ikutan ngomong kayak gitu, lagi bercanda, padahal konteksnya kita lagi bercanda. I kill you, Daddy, katanya gitu. Loh, aku langsung kaget gitu. Nah, tapi responku ternyata juga salah. Ketika itu terjadi, aku langsung bilang, Kak, jangan ngomong kayak gitu, itu nggak baik. Nah, ternyata sejak itu dia justru jadi nggak mau ngomong bahasa Inggris gitu. Karena menurut dia nanti dia takut salah kalau ngomong gitu. Nah, jadi sekarang nih kita justru kayaknya oh salah nih reaksi orang tua yang seperti itu. Tapi aku jadinya belajar sih dari hal-hal yang seperti itu terjadi ya. Jadi parents kalau misalnya di sini ada yang ngelihat anaknya menonton sesuatu yang tidak baik atau mengeluarkan perilaku yang kurang baik, sebaiknya jangan langsung panik gitu karena anak akan jadi shutdown gitu loh. Dia jadi nggak berani lagi gitu. Tapi kita benar tadi Pak Anil bilang menjadi temannya gitu. Kalau bisa oke, wah ini jadi notes nih. Nanti kondisinya ketika sudah baik, kita baru mencoba masuk ngomongnya pelan-pelan. Itu bisa dijadikan salah satu cara gitu ya. Terus kemudian konten-konten juga yang lain selain orang tua menjadi polwan ya gitu kayak aku, ibu-ibu banyak sekali di sosial media itu memang tidak memperbolehkan anak-anak di usia 12 tahun punya akun Instagram, punya akun YouTube gitu ya. Nah ini nih aku pernah bikin kontennya di Parent Talk. Jadi hal-hal apa atau privacy apa yang perlu dijaga di sosial media. Ternyata banyak sekali yang masih kurang aware terhadap hal ini. Misalnya kayak menunjukkan bentuk depan rumah gitu. Karena apa? Kita nggak pernah tahu orang tuh nggak selalu akan berbuat baik kepada kita. Ya misalnya siapa nih seleb gitu ya, terus tahu rumahnya di mana, kan bisa aja ada hal-hal lain yang kita tidak inginkan. Kemudian pemakaian video atau foto yang sebenarnya tadinya pribadi, tapi karena jadi kita post di sosial media itu kan selalu akan menjadi membuka kesempatan foto kita dipakai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi bahaya sekali karena aku sendiri juga pernah kayak gitu dan menjadi pelajaran. Jadi setiap apapun perilaku kita itu akan selalu menjadi pelajaran sih kalau ada hal-hal yang membuat kita kok nggak nyaman ya kayak gini gitu. Jadi anak-anak sendiri aku tidak banyak posting di sosial media gitu ya di akunku sendiri. Kalaupun ada paling sedikit dan paling banyak itu pasti cuman konten-kontenku gitu ya atau konten suamiku gitu. Tapi aku tidak fokus misalnya punya Instagram nama anak, postingannya anak dari bayi sampai gede gitu. Kebayang nggak sih privasinya anak ketika dia besar akan merasa nggak nyaman. Oh kok di Instagram ini lengkap banget ya nama aku, tanggal lahir aku di mana dan lain-lain. Itu sih sebenarnya yang berbahaya juga. Apalagi juga yang mungkin kadang-kadang orang tua lupa adalah posting-posting sekolahnya anak. Itu juga privacy loh untuk menunjukkan logo baju sekolah, seragam sekolah, sekolahnya di mana. Nah itu tuh kalau sesekali doang mungkin aku rasa sih fine-fine aja ya karena mungkin apalagi kalau samar-samar gitu masih oke. Tapi ketika misalnya jelas-jelas nih sekolahnya di sini gitu ya dan terlalu oversharing itu juga nggak baik. Ini juga oversharing adalah salah satu fenomena juga yang terjadi di dalam millennial parent saat ini karena kita tuh cenderung untuk berlomba-lomba menunjukkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, pokoknya kalau dilihat nih fenomena di sosial media tuh kelihatan banyak sekali yang oversharing gitu ya. Padahal mungkin niatnya pengen ngebantu, pengen sharing is caring, tapi ternyata nggak kerasa, banyak sekali kita too much information nih sebenarnya nggak baik, kayak alamat rumah, tinggal di mana, nama lengkap anak, tanggal lahir anak, dan itu tuh yang sebenarnya harus tetap dijaga. Kalau sharing ya ala kadarnya boleh, kalau ngasih informasi sesuatu yang insightful, tips-tips pasti juga sangat membantu, tapi ada hal-hal yang privacy keluarga yang tetap perlu kita jaga. Apalagi aib keluarga ya, kadang-kadang ada yang berantem di sosial media, ada yang curhat tentang istrinya, yang tentang suaminya lah, atau apa tuh banyak gitu ya fenomena sosial media. Jadi kita harus pilah-pilah apa sih yang perlu kita
posting dan apa yang perlu kita ambil dari sosial media gitu. Karena nggak semua yang ada di sosial media itu benar loh. Jadi jangan ditelan bulat-bulat ya parents, karena banyak sekali yang sebenarnya belum tentu berhasil di kita, tapi berhasil di dia nih yang posting. Misalnya gitu ya, mereka kasih tips, kasih wejangan ini itu, tapi belum tentu loh berhasil di kita. Jadi jangan terlalu ngambil semua apa yang ada di sosial media gitu. Jadi termasuk juga untuk anak-anak ya, tetap harus dijaga privasinya, karena gimana pun mereka akan bertumbuh kan, semakin besar, dan apa yang mereka konsumsi, konten-konten itu sangat penting sekali harus kita jaga. Gitu Mbak Saskia. Oke, wow, ini insightful sekali ya. Jadi selain tadi juga dari Pak Anil, Bu Frida, kita tahu menjadi sahabat itu yang kita mengenal ya anak-anak kita tadi dari berbagai usia, terus juga kita hadir, tadi juga Pak Anil sempat sampaikan kita hadir betul-betul berkomunikasi, mendidik gitu ya, ada batasan-batasan. Nah, tapi juga ini nih yang juga nggak kalah penting nih, yaitu melindungi anak ya ketika menjadi sahabat bagi generasi daring, bagi anak-anak di era digital yang serba cepat, serba terbuka, serba semua bisa ini ya, serba bisa akses begitu. Nah, jadi memang proteksi ya, perlindungan untuk anak-anak kita itu juga jadi kita harus aware ya sebagai orang dewasa ternyata ya Kak ya. Oke, thank you Kak Nucha. Aku bacain pertanyaan Bapak Ibu, teman-teman, peserta. Mohon maaf banget kalau mungkin tidak semua pertanyaan bisa ditanyakan karena ini pertanyaannya juga sudah lumayan banyak, tapi beberapa tadi sudah dijawab. Saya mau tanya nih untuk Ibu Frida ya Ibu. Nah, ini ada pertanyaan Bu. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya nih orang tua yang merasa sudah terlanjur nih Bu, misalnya ya, ada pola asuh yang sudah terlanjur salah misalnya sejak kecil. Nah, apakah bisa dirubah pola screen time-nya ketika di usia 10 tahun? Gitu. Nah, sementara sejak usia kecil mereka sudah terlanjur nih terpapar gadget lebih dari 2 jam. Nah, apakah masih bisa diperbaiki nih Bu Frida? Baik, segala sesuatu tentu kalau dari perspektif positif dan konstruktif itu tentu bisa, tidak ada yang tidak bisa diubah ya. Nah sekarang kuncinya adalah modelnya siapa, terus pendampingnya siapa. Ini yang menjadi kunci, karena kalau sudah pun terbentuk seperti itu, dan orang tua bersama-sama anak berusaha untuk memperbaiki dengan dicontoh, dimodeli, dan didampingi oleh orang tua, saya yakin anak akan melihat bahwa ada banyak keuntungan benefit yang diperoleh dengan mengalihkan apa yang sudah terpatri dengan suatu rutinitas atau suatu hal yang baru, yang tentu lebih menyenangkan. Jadi apapun itu ketika kita sudah tergantung pada satu hal. Intinya adalah apakah kita bisa memindahkannya kepada hal lain yang lebih menarik tentunya. Ya, kalau tidak ada alternatif cuma dipaksa, cuma dihukum, gak ada gunanya. Dia akan kembali dan kembali. Jadi ini tidak bisa dilakukan oleh anak sendiri. Ya, karena dia sendiri sudah terpatri, termodel, dan kita harus membantunya. Dan salah satu yang paling penting itu tadi sudah diungkapkan juga sebagai orang tua. Kita sendiri harus mengorbankan pola yang selama ini sudah kita miliki, sudah nyaman. Jadi kita bisa bayangkan ya, bagaimana mengubah kenyamanan comfort zone dari seseorang, ya, apalagi masih anak-anak. Kalau dia lihat orang lain kok nggak harus perlu pindah dari comfort zone-nya. Mama papa sudah terus aja anytime, kapan mentang-mentang dia orang tua dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Kan ini pemikiran anak-anak sederhana ya. Jadi ketika bilang ayo, saya yakin sulit, buat mama papa juga sulit, tapi ayo kita coba, mama juga mau coba. Jadi kita lihat, ayo kita sepakati seluruh keluarga, dibantu oleh seluruh keluarga ya. Jadi mungkin di situ ada pengasuh yang lain, ada om tante, ada kakak, ada adik. Hal ini sama-sama kita lihat bagaimana memperbaiki rutinitas bersama sehingga waktu untuk gadget ini ternyata bisa digantikan dengan waktu interaksi yang lebih menarik, yang membuat selama ini missing ya, selama ini dibutuhkan tapi tidak available gitu ya, tidak ada. Kenapa dia bisa sampai terpatri seperti itu polanya? Karena kan tidak ada alternatif yang lebih menarik. Tidak ada pilihan dan itu dibiarkan. Nah, ketika hal itu mau diubah, tentu tidak hanya dia yang diubah. Tapi orang tua, terutama orang dewasa dan orang di sekeliling dia juga mengetahui itu tidak mudah karena mereka coba dulu
Ya tidak mudah, saya juga masih. Ayo mari saling kita mengingatkan gitu ya. Jadi ada bonus-bonus lain yang membuat dia bisa melihat bahwa there is another comfort zone gitu ya. Tidak hanya ini. Life is so richful gitu ya. Ada banyak hal yang bisa kita celebrate. Nah itu yang anak-anak nggak punya kalau dia cuma tergantung pada gadget ya. Jadi itu orang tua juga merasa bertanggung jawab. Ini bukan tanggung jawab dia sendiri, tapi tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab anak sendiri gitu. Itu prinsip yang paling penting. Jadi begitu tadi contohnya tadi sudah jelas ya dari Mama Nucha dan juga Papa Anil. Modeling itu ya. Jadi modeling itu bisa datang dari apa yang dia lihat. Berarti modeling kita tak berlaku ya, Mama ya. Yang berlaku adalah modeling yang dia lihat. Itu salah siapa gitu ya, kita nggak berhasil jadi sesuatu yang bisa ditiru gitu ya. Tapi itu yang sekarang tantangan yang kita hadapi, refleksi diri sebagai orang tua, bagaimana parenting itu harus fleksibel, implementatif, disesuaikan dengan keadaan, usia anak, tuntutan terhadap kehidupan anak baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-harinya. Itu sekarang kembali sejak masa pandemi ya, kembali ke orang tua, guru pendidik utama dari anak-anaknya sendiri. Ya dulu kita masih bagi-bagi ya, sama sekolah, sama orang tua, sama teman. Sekarang ketika mereka berada di tengah-tengah itu, lihat bagaimana Darren menikmatinya ya. Karena pasti orang tuanya asik gitu kan. Darren menikmatinya, enakan di rumah. Karena ada papa mama mendampingi. Anytime I need them, they will be available. Itu yang penting buat anak. Ya, sedangkan yang remaja dia tahu dia diberi kepercayaan, dia pegang kepercayaan. Ini regulasi diri akan dia pakai sampai dia selesai sekolah. Bagaimana kepercayaan itu dan konsekuensi serta tanggung jawab diberikan dan orang tua memantau, ya orang tua dekat memantau dan kemudian menegur sesekali, ya terus terang ya kadang-kadang orang tua kan suka jahil juga yang ditonton apa, terus waktu dia pakai gadget yang sama, terus dibuka kan kelihatan ya ada histeria. Ada history, dia bisa tahu apa yang mama papanya nonton. Betul kan? Dan dia bisa nikmati. Jadi dia ikut juga, oh pantesan ya mama papa asik gitu. Termasuk drakor ya, Mama Nucha. Itu sementara dari saya. Oke, makasih Bu Frida. Ini Bu tadi menarik ya untuk remaja nih mungkin ya, untuk remaja berarti tadi dipercaya, diberi tanggung jawabnya juga ya untuk tadi ada regulasi diri atau mengatur dirinya gitu ya, memanage dirinya, tanggung jawabnya, tapi juga dipantau ya Bu, mungkin nggak ditemenin seperti mungkin usia Darren tadi ya, tapi juga betul-betul dipantau aja gitu ya. Oke. Believe it or not ya, mama papa yang masih nggak tahu, Pak Anil sudah punya anak mahasiswa belum? Iya, anak saya sudah mahasiswa. Nah, yang saya lihat, saya masih tetap kontak orang tua dan minta orang tua untuk mendampingi. Karena kadang-kadang orang tua juga nggak tahu bahwa anaknya depresif. Bahkan sudah menyilet-nyilet tangannya karena mereka sangat stressful. Kadang-kadang kami yang menemukan lebih dulu, ini kenapa kok nggak mau hadir, nggak mau fokus, dikontak teman-teman nggak bisa, terus kemudian mengurung diri. Orang tua juga bilang nggak tahu, katanya lagi banyak tugas, dia nggak keluar-keluar dari kamar. Setelah banyak bisa diajak bicara, orang tua ingin menunjukkan bahwa dia mau mengerti anaknya, baru dia kasih lihat itu sudah penuh sayatan. Ya. Anak remaja yang sekarang ini tidak bisa bertemu teman, di rumah juga tidak bisa punya teman untuk sharing, untuk curhat, tekanan-tekanan dan merasa bersalah pada orang tua, tidak perform, tidak bisa fokus. Mereka tidak ingin orang tua tahu, ternyata itu membuat hal yang sangat buruk ya. Suicidal thought dengan dimulai dengan menyakiti diri sendiri. Karena tidak bisa punya tempat outlet untuk itu ngeri sekali. Itu karena kita tidak dari awal dekat dengan anak. Tidak dari awal membuka komunikasi yang leveling ya, yang maksudnya sebagai orang dewasa yang punya bertingkat sesuai usia ya. Tadi saya lihat Aurel sudah dewasa sekali dan pasti enak diajak ngobrol ya. Jadi kalau dia protes tentang kita gitu ya, anak-anak berani tetapi dengan tata cara etis yang baik gitu ya, Mama Nucha ya. Ini masih kecil-kecil kita pelihara, tidak boleh omong jorok. Terus kalau misalnya mulai yang gimana sih gitu ya. Kenapa ya mesti tinggi suaranya? Tapi karena dicontohin di rumah.
gitu kan ya. Namanya ngegas kata anak-anak saya. Terus kok mama mulai ngegas? Oh ya, kita ngerem. Karena itu contoh buat dia. Jadi ketika dia ngegas, mama juga suka ngegas gitu ya. Sumbunya pendek, papa sumbunya pendek katanya. Artinya mudah marah. Jadi kalau mereka ngamuk, jangan salahin anak. Ada contoh gitu ya. Begitu Kak Ica. Oke Ibu. Wah, ini banyak banget ya Bu sebetulnya pertanyaan, dan mungkin teman-teman juga Bapak Ibu di sini, parents di sini pengen ini ya, masih pengen bertanya. Tapi kita boleh nggak nih biar agak sedikit sebentar kita cooling down sedikit, kita mau ada ada sedikit iklan. Ada sedikit iklan, ada Kak Olive di sini yang akan men-sharingkan sesuatu. Boleh ya, nanti sambil pertanyaannya juga kami pilah-pilah ya. Boleh ya, sebentar. Oke, silakan saya panggilkan Kak Olive. Ya, terima kasih Ica. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita nih, seru banget. Saya juga sebagai orang tua yang punya anak masuk generasi daring nih, sangat-sangat terbantu sekali gitu ya dengan sharing dari Kanuca, Pak Anil, dan juga Prof. Frida gitu ya. Jadi memberikan wawasan yang baru juga nih. Kadang-kadang mungkin ada hal-hal yang saya lakukan atau suami lakukan mungkin itu yang tidak pas gitu ya sebenarnya untuk anak gitu. Nah, kadang-kadang ya itu tadi, kadang kalau misalkan dibilangin berhenti main gadget, nggak didengerin juga, kadang kita lakukan dengan ya udah disita gitu. Nah, mungkin itu harus ada komunikasi gitu ya, tadi seperti sharing dari Kanuca, Pak Anil, dan juga Prof. Frida. Terima kasih sekali lagi. Tapi ini seru, kita akan lanjutin lagi ya Cak ya setelah ini ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya dan juga teman-teman dari Wahana Visi Indonesia mengucapkan terima kasih sekali untuk atensi Bapak Ibu yang sampai dengan saat ini masih terus setia nih ada di webinar ini. Dan saat ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada dukungan para sponsor juga yang setia mendukung anak-anak yang dilayani oleh Wahana Visi di berbagai wilayah Indonesia. Dan saat ini juga kami ingin men-sharingkan mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, tadi ada yang ingin tahu nih lebih lanjut mengenai pelayanan Wahana Visi, apa yang dilakukan oleh Wahana Visi, dan juga mungkin ingin memberikan kontribusi gitu ya untuk pelayanan Wahana Visi. Nah, saat ini kami akan sharingkan mengenai pelayanan Wahana Visi Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, slide-nya sudah terlihat kah? Kita akan lihat slide bersama. Nah, jadi Wahana Visi Indonesia, kami adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak dan juga dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan anak, keluarga, dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana. Tujuannya adalah untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, suku, dan gender. Nah, jadi walaupun pelayanan kami didasari oleh nilai-nilai Kristiani, tapi kami tidak membeda-bedakan gitu ya setiap masyarakat atau anak-anak yang dilayani. Nah, visi kami untuk setiap anak adalah hidup utuh sepenuhnya, dan doa kami untuk setiap hati tekad untuk mewujudkannya. Nah, selanjutnya kita lihat ini. Slide berikutnya ada keterangan tentang pelayanan Wahana Visi. Nah, di mana Wahana Visi sudah ada di Indonesia sejak lebih dari 20 tahun dan melakukan berbagai program pengembangan masyarakat, dan lebih dari 80.000 anak mendapatkan pendampingan dari pelayanan Wahana Visi. Dan sampai dengan saat ini pelayanan kami ada di 58 area program di 14 provinsi di Indonesia. Nah, berikutnya ini peta Indonesia. Nah, disinilah wilayah yang kami dampingi. Jadi dari Sumatera sampai dengan Papua, dan ada daerah-daerah 3T yang juga menjadi tempat pelayanan Wahana Visi. Kami mendampingi anak-anak dan masyarakat di sana selama 10 sampai dengan 15 tahun. Harapannya itu tadi ada perubahan pola pikir, perubahan pola sikap gitu ya. Jadi masyarakat lebih mengerti apa yang menjadi hak-hak anak, dan juga memperjuangkan anak-anak untuk bisa meraih atau mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Nah, dalam wilayah pelayanan yang kami lakukan di slide berikutnya ada 4 sektor yang menjadi
sektor yang menjadi pusat pelayanan Wahana Visi gitu ya, 4 sektor, yaitu sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak, dengan 3 pendekatan, yaitu pengembangan transformasional, advokasi, dan juga melakukan tanggap bencana. Nah, berikutnya kita lihat nih Bapak Ibu sekalian, potret anak-anak yang ada di wilayah pelayanan Wahana Visi. Salah satunya ini di wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT. Nah, di sana masih banyak anak-anak yang harus berjuang setiap hari untuk mengambil air gitu ya. Jadi membantu orang tua mengambil air dan juga berjalan kaki yang cukup jauh, 8-10 km setiap hari dengan membawa jerigen seperti ini karena tidak ada sumber air yang dekat gitu ya, yang lebih dekat dari jarak ini dari sekitar wilayah mereka tinggal. Dan ini kondisinya anak-anak setiap hari harus melakukan hal ini gitu ya sebagai bagian dari mereka membantu orang tua. Nah, lalu kemudian di slide berikutnya, ini anak-anak di wilayah Papua, mereka masih belajar dalam keterbatasan, dan juga di sana memang masih sangat minim sekali fasilitas untuk belajar begitu ya. Nah, apalagi di tengah pandemi saat ini, jadi benar-benar kondisi belajar seadanya dan juga karena terpengaruh juga oleh infrastruktur yang belum memadai begitu ya. Jadi karena jaringan internet belum ada, terus kemudian keterbatasan memiliki gawai, sehingga memang di tengah-tengah kondisi pandemi ini anak-anak sulit gitu ya untuk bisa mengikuti pelajaran secara mandiri begitu. Nah, kalau anak-anak tadi di kota-kota besar begitu ya yang kita tadi sharingkan, justru yaitu tadi mereka udah terbiasa dengan daring begitu. Nah, tapi kalau anak-anak di wilayah-wilayah terpencil Indonesia masih banyak yang belum bisa merasakan atau menikmati belajar dengan proses daring ini. Nah, berikutnya ini di wilayah-wilayah dampingan Wahana Visi juga masih banyak wilayah yang belum ada listriknya. Jadi sampai dengan saat ini begitu ya, masih banyak wilayah yang masih harus merasakan gelap gitu ya, ketika di malam hari tidak ada penerangan yang memadai, tidak ada listrik, sehingga anak-anak pun terpaksa harus belajar dalam gelap gitu, karena sampai saat ini listrik itu masih menjadi sebuah harapan begitu ya, dan ini yang juga kita coba untuk bisa dukung gitu ya, sesuai dengan kapasitas Wahana Visi Indonesia. Nah, lalu kemudian slide berikutnya kita melihat nih Bapak Ibu sekalian ya, fenomena selain tadi kondisi infrastruktur, kondisi fasilitas yang ada di wilayah-wilayah dampingan Wahana Visi yang masih minim, di sini juga 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Lalu 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual. Dan yang juga agak mengejutkan begitu ya, ternyata negara kita ini menduduki peringkat ke-8 di dunia dalam angka perkawinan anak. Nah, berarti banyak anak-anak yang terpaksa harus menikah muda begitu ya, dinikahkan muda karena berbagai alasan gitu ya, bisa alasan ekonomi, alasan budaya atau kultur begitu ya, ataupun alasan-alasan lain gitu ya yang menyebabkan anak-anak perempuan Indonesia yang belum cukup umur itu harus menikah di usia yang dini. Nah, berikut ini ada sebuah video, kita akan menyaksikan gambaran begitu ya, bahwa anak-anak perempuan di Indonesia itu masih ingin berjuang, masih ingin meraih cita-citanya, masih ingin maju begitu. Nah, salah satunya adalah Laura. Kita saksikan sama-sama. Nama saya Laura. Saya kelas 6 SD. Umur saya 11 tahun. Setiap hari saya jalan kaki ke sekolah. Jauh sekali, jaraknya 5 km dari rumah. Di sekolah saya jualan kue untuk biaya sekolah. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Saya tinggal bersama abang saya dan nenek saya.
sekolah, saya membantu nenek siapkan makan ternak. Cita-cita saya jadi guru. Saya bermimpi terus bisa sekolah. Ya Bapak Ibu, tadi kita udah lihat bagaimana Laura begitu ya, dia ingin jadi guru, tapi yaitu tadi dengan kondisi yang ada, kita mau bantu Laura dan teman-teman yang lain begitu ya, supaya anak-anak itu bisa tetap meraih cita-citanya. Dan kita lanjut lagi dengan slide-nya, beberapa slide lagi Bapak Ibu. Nah, saat ini kita melihat bahwa tadi banyak anak-anak perempuan yang terpaksa harus mengubur cita-citanya begitu ya, karena tidak dapat bersekolah, melanjutkan sekolah begitu, karena harus karena sebagai mengalami kekerasan ataupun karena perkawinan dini gitu. Nah, kita tidak ingin Laura tadi dan anak-anak perempuan lainnya mengalami hal seperti itu gitu. Kita berharap mereka bisa meraih mimpi, mewujudkan cita-citanya. Nah, Wahana Visi Indonesia saat ini memiliki sebuah kampanye begitu ya, campaign yang judulnya adalah Thousand Girls. Kita lihat di slide berikutnya, yaitu sebuah kampanye untuk memberi perlindungan kepada anak perempuan agar terbebas dari praktek kekerasan dan perkawinan dini. Nah, kampanye ini merupakan kampanye dengan kemitraan internasional oleh Wahana Visi Indonesia. Nah, di mana di slide selanjutnya kita akan lihat bahwa kita bisa mendukung anak-anak perempuan ini dengan cara salah satunya dengan menjadi sponsor mereka melalui program sponsor anak. Nah, beberapa Bapak Ibu di sini sudah menjadi sponsor anak, dan dengan Rp200.000 per bulan untuk satu orang anak, kita sudah dapat berkontribusi bagi perlindungan dan kehidupan anak dan keluarga serta masyarakat yang lebih baik lagi, begitu. Supaya yaitu tadi Laura dan juga teman-teman Laura dan anak-anak perempuan di Indonesia ini bisa meraih cita-citanya dan tidak terhalang karena harus menjadi korban kekerasan ataupun dinikahkan secara dini. Nah, ini Bapak Ibu bisa berkontribusi dan dengan donasi Rp200.000 per bulan untuk satu orang anak. Nah, slide berikutnya. Apa yang didapatkan? Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan profil anak, lalu mendapatkan laporan perkembangan tahunan, lalu ada e-newsletter, dan pasti tanda terima donasi. Dan bisa juga melakukan sponsor visit. Nah, kalau sebelum pandemi, kita bisa langsung datang gitu ya ke wilayah anak itu tinggal, tapi sekarang kita bisa secara virtual juga. Nah, berikutnya, nah ini ada anak-anak perempuan yang pernah menjadi anak sponsor dari Wahana Visi yang akhirnya mereka berdaya begitu ya, mereka bisa meraih cita-citanya seperti Elkana saat ini sedang kuliah kedokteran di Cina. Lalu di slide berikutnya ada Yuyun yang juga bisa untuk menjadi menteri sehari begitu ya. Lalu kemudian ada Merlin yang juga dia mempunyai pengalaman untuk berdiskusi dengan teman-teman ataupun dengan para utusan dari berbagai negara begitu di suatu conference. Lalu kemudian yang berikutnya ada Roslinda atau Oslin ya, yang dia juga mewakili Indonesia gitu untuk menyuarakan suara anak di PBB begitu. Nah, anak-anak ini bisa berdaya karena berkat dukungan dari para sponsor begitu. Nah, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang tergerak ingin mendukung anak-anak perempuan untuk memberdayakan mereka untuk bisa meraih cita-cita, Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan diri di www.wahanavisi.org/1000girls, 1000 girls gitu ya. Nah, kemudian untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi ada WA di sini, lalu kemudian bisa kontak lewat email dan bisa menemukan berbagai informasi tentang pelayanan Wahana Visi di sosial media dan website Wahana Visi Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kami sekali lagi mengajak kita semua bisa untuk mendukung, memberikan masa depan kepada anak-anak perempuan, masa depan yang tidak ada lagi rasa takut.
dan mereka bisa meraih mimpi dan harapannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti webinar selanjutnya. Oke, Kak Olive, terima kasih ya Kak udah berbagi tentang sponsor anak. Ayo mari yang belum menjadi sponsor anak boleh tadi ya, kalau tertarik bisa langsung bergabung. Selanjutnya ini mungkin karena kita udah di penghujung acara juga, Bapak Ibu, parents, kakak-kakak, teman-teman semuanya, mohon maaf banget ya kalau ada pertanyaan nih, ada 3 ya atau 4 pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf sekali. Semoga tadi apa yang sudah di-sharingkan oleh Prof. Frida, oleh Kak Nucha dan juga Pak Anil tadi bisa memberikan insight ya, bisa insight-insight baru buat parents, buat Bapak Ibu sekalian. Nah, kita langsung ke ke closing statement, boleh tidak ya? Karena udah jam 12.42, kita mungkin kalau ada Pak Anil atau Bu Frida, Kak Nucha, boleh aku persilakan ya. Mungkin dari Pak Anil dulu boleh ya, Pak Anil boleh menyampaikan mungkin ada sekitar 1 atau 2 menit, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Keluarga adalah pintu utama untuk menangani dan mendampingi anak, masalahnya dan pertumbuhannya. Bagi saya, kelas-kelas parenting untuk orang tua itu memang tidak ada sekolahnya. Maka orang tua perlu terus belajar, hadir baik ayah dan ibu berperan dalam pola pengasuhan anak. Usahakan untuk menghindari hukuman-hukuman secara fisik, kata-kata yang kasar. Lakukan segala tindakan itu dengan tegas dan ramah. Masing-masing keluarga punya pola sendiri dalam mengasuh anak, tetapi kesepakatan di dalam pengasuhan itu tidak ke pasif atau tidak ke otoriter, tetapi kepada demokratif dan komunikasi yang asertif, yang mau mendengarkan. Terus terapkan penerapan dalam positif disiplin, mendisiplin dengan cara yang positif, nyambung dengan pola pendidikan yang ditanamkan, dengan nilai-nilai agama juga, dan saya kira jangan pernah berhenti untuk menjadi orang tua yang mau belajar. Tanamkan di dalam diri kita bahwa anak itu bukanlah orang dewasa yang masih kecil, tetapi mereka adalah sahabat atau titipan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Never ending study, learning, dan terus belajar. Jadi orang tua yang mampu menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Anil. Ya, terus belajar ya Pak. Never ending stories. Oke, Kak Nucha, boleh Kak Nucha? Oke, aku mungkin lebih ke tipsnya aja supaya orang tua nggak terlalu worried atau nggak terlalu khawatir anak tuh berlebihan screen time-nya atau kita sangat khawatir dengan pertumbuhannya dan lain-lain. Yang pasti pertama children see, children do. Anak-anak akan selalu melihat apa yang kita lakukan dan dia akan melakukan apa yang dilihat dari kita. Jadi sebagai orang tua penting sekali untuk menjadi role model untuk terutama dalam hal gadget, misalnya kalau kitanya sendiri masih sering megang handphone di depan anak-anak, masih sering sibuk di depan laptop ketika lagi main sama anak, udah pasti anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Jadi jangan salahkan anak-anak kalau anak-anak seperti itu karena kitanya juga seperti itu gitu ya. Yang kedua, ketika kita ingin menyudahi permainan anak-anak dengan screen time-nya, kasih jeda, kasih waktu sekitar, misalnya kita kasih warning dulu, 10 menit lagi udahan ya, 5 menit lagi udahan. Anak-anak akan lebih mudah menerima ketika ada jeda waktu sampai akhirnya udahan. Kalaupun nambah lagi dong Bu, boleh, kita terserah tergantung kita, apakah kita mau memberikan atau tidak. Kalaupun iya, kasih 5 menit lagi, sampai akhirnya benar-benar batasnya tahu gitu ya, karena anak-anak akan belajar dari konsistensi dan juga dari secara waktu. Kemudian yang ketiga, selalu terlibat dalam tontonan anak atau konsumsi apa yang anak konsumsi dari sosial media, misalnya udah lumayan besar atau misalnya anaknya kecil konsumsi di YouTube-nya apa sih atau games-nya tuh apa. Bukan cuman untuk iya kasih izin, tapi juga dan ikut main bersama anak. Nah ini yang agak sulit nih. Ikut bermain bersama anak kadang-kadang buat orang tua, males, biar anak-anak aja lah, kita ngeliatin aja. Tapi ngeliatin dengan ikut bermain itu beda banget gitu. Karena anak-anak kan pasti butuh tandeman dari orang tuanya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah peran ayah sangat penting. Jadi di dalam pengasuhan bentuknya apapun, dari sekedar ganti popok sampai menemani anak sekolah online,
itu udah pasti ada dibutuhkan peran orang tua, peran ayah ya. Jadi penting sekali untuk para ayah, kita mengerti ayah sibuk pasti sama dengan ibu juga, ibu kita sibuk, tapi yang pasti selalu kedepankan dan juga mau terlibat dalam pengasuhan anak-anak kita gitu. Oke, makasih Kak Nucha. Iya, thank you ya Kak. Aku mungkin terakhir mau mempersilakan Ibu Frida. Bu, mungkin ada satu sedikit, ini ada pertanyaan dari Pak Heri. Boleh Bu, maaf ini karena tadi kita juga belum sempat singgung nih tentang anak berkebutuhan khusus Bu. Mungkin sambil closing statement sebelumnya boleh nggak sih Bu, apa tipsnya nih kalau kita mau mendampingi anak-anak yang punya kebutuhan khusus nih dalam berteknologi nih atau bermedia sosial. Ya, silakan Bu Frida. Baik, sambil saya share PowerPoint saya yang terakhir ya, maksudnya menyelesaikannya. Jadi ini kita lihat kondisi kita sekarang, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, mengalami hal-hal yang dialami orang dewasa, gitu ya. Jadi ini kondisi kita yang sedih, keterbatasan, kurang semangat, jenuh, ini tidak terjadi pada orang dewasa, tapi buat anak-anak juga ya. Oleh karena itu, nanti kita lihat bagaimana sih kita bisa menyeimbangkan kondisi psikologis ya. Ini kita lihat tidak hanya menyangkut visual, tetapi itu kita lihat akan mempengaruhi kesehatan fisik, cara berpikir, emosi, dan juga interaksi sosial, dan juga pertumbuhan spiritual mereka untuk mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu kita perlu punya jadwal rutinitas bersama untuk menghadirkan rasa aman. Bersama ya, tidak anak sendiri. Anak tidak bisa, tidak punya skill, belum mampu, belum punya pengetahuan, belum punya keterampilan. Apalagi anak berkebutuhan khusus. Itu kita harus lihat apa yang dibutuhkan olehnya dan bagaimana kita memenuhinya. Tentu spesifik, tergantung kondisi anaknya ya. Nah, buatlah kesepakatan konsekuensi bagaimana penggunaan gadget. Itu yang kita bilang cerdas, berliterasi digital gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana satu gadget boleh digunakan, apalagi tidak semua keluarga punya masing-masing gadget. Kadang-kadang satu gadget buat bapak ibu bekerja, kakak adik juga sekolah. Ini juga kita lihat, apa sih yang harus dihindari supaya tidak tergantung? Tidur cukup, olahraga bermain, aktivitas, kalau nggak punya siapa-siapa, ada mama papa. Mestinya ada pendamping ya. Nah ini harus mengembangkan tadi salah satu kan fisik ya. Ini gerak tubuh, jadi jangan duduk aja kita aja orang tua pegel, apalagi anak-anak kan masih harus berkembang ototnya dan motoriknya ya, keprigelannya itu kata orang Jawa itu harus juga kita perhatikan supaya dia bisa tetap fokus punya atensi tanggung jawab menyelesaikan sekolah. Nah ini tadi sudah diutarakan Mama Uca sama Papa Anil ya, berikan contoh. Nah anak akan melihat model. Bagaimana penggunaan itu. Nah, ikuti perkembangan dunia digital. Are gene kita bilang, udah lakukan apa yang kamu bisa, aku kan nggak bisa. Aku gaptek gitu, udah nggak bisa. Kita harus belajar untuk itu ya. Apa-apa program yang bisa misalnya membatasi anak. Kalau anak dibatasi ada program-programnya ya, mungkin di parentingnya Mama Uca juga ada misalnya ya contoh-contohnya. Tadi sudah disebutkan beberapa game yang sesuai usia. Kemudian contoh aplikasi yang bisa digunakan. Jadi seperti yang saya tahu cucu saya itu dibatasi. Setiap kali dia bilang, wah udah habis waktunya karena dibatasi waktunya. Dia harus tanya dulu papanya. Mamanya akan tanya papanya karena mereka harus sepakat. Ma, aku masih belum selesai. Coba lihat apa yang belum selesai. Kamu perlu waktu lagi. Baru di-extend lagi. Aplikasinya di-extend untuk bisa dia melakukan. Jadi harus sepengetahuan Bapak Ibunya. Kalau dia mau upload suatu games, dipelajari dulu oleh ayahnya atau ibunya. Boleh nggak? Nanti akan menggunakan berapa kuota, akan menggunakan berapa jam, dipelajari dulu. Baru dilihat, mengganggu nggak? Seterusnya, efeknya apa? Dampaknya apa? Positif apa negatif? Kalau misalnya positif, oke, kita atur bagaimana dengan yang lain. Tapi kalau negatif, tadi seperti Mama bilang, kita harus informasikan dulu why-nya, ya. Setelah itu what-nya dan how-nya, ya itu yang paling penting. Jadi kita harus memperhatikan juga perkembangan anak, ya. Nah, tips menjadi sahabat generasi daring itu tentunya kita harus punya aturan penggunaan gadget dengan mendiskusikan ketiga poin tadi ya bersama anak, yaitu kebutuhannya apa. Kemudian tanggung jawabnya apa tuh risiko konsekuensi ini paling penting ya. Risiko. Anak-anak dari kecil sudah harus tahu kenapa, why tadi ya. So what gitu loh and how to delivernya. Ini yang paling penting kebutuhannya apa. Tadi ya udah habis waktunya tapi masih perlu menyelesaikan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ya, harus hari ini, jam ini atau bisa besok
atau berapa lama perlunya? Dan apa resikonya? Makan siangnya terlambat atau makan siang dulu baru itu dilakukan, itu bisa kita diskusikan. Dampingi penggunaan gadget dengan memilih konten tadi ya, sudah diingatkan. Apa yang bisa dikonsumsi dan dibagikan, verifikasi informasi di media digital, serta membuat konten yang kreatif dan edukatif. Nah, ini yang terakhir, bagaimanapun teknologi itu hanya alat mama papa, bisa menjadi baik jika penggunaannya bijak, tapi juga bisa menjadi malapetaka jika penggunaannya lalai. Karenanya semua tergantung bagaimana kita mengajarkannya pada anak. Ya, itu dari saya. Tadi kebutuhan khusus tentunya kita harus lihat ya. Jadi kita tidak bisa lepas dengan gurunya dan juga fasilitasi. Seringkali mereka itu tidak bisa secara verbal atau visual aja. Harus ada alat peraga, harus ada fasilitas lainnya. Sumbernya dari mana? Apakah bisa orang tua memperolehnya dari sumber-sumber yang tersedia yang mungkin gratis ya, seperti kita misalnya ada ruang guru, ruang belajar dan sebagai ruang belajar mungkin yang gratis dari Dikbud, atau kita pergi atau minta itu dari sekolah atau gurunya diajarkan bagaimana mempergunakannya di rumah. Begitu, Mbak Ica. Sorry mengambil waktu. Mungkin terlalu banyak. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa Bu Frida. Bu, makasih ya Bu. Tadi kalau saya juga catat nih, saya banyak banget dapat insight ya. Saya catat 2 halaman nih. Jadi memang tadi belajar bahwa menjadi role model ya tadi ya, menjadi role model, lalu juga kita hadir mendampingi begitu ya. Lalu juga tadi ada bilang anak dikasih kepercayaan ya, terutama yang usia remaja dikasih kepercayaan, diberi tanggung jawab, tapi tetap dipantau begitu ya. Dan tadi Kak Nucha juga di awal sempat bilang bagaimana kita bisa menyeimbangkan nih gitu penggunaan media gadget dengan stimulasi-stimulasi anak yang lain ya, stimulasi sensori, apalagi anak usia dini ya, sensori, sosialnya begitu ya, bahasanya begitu. Dan juga tadi kita masuk ke dunianya anak, dunia digitalnya anak, game online-nya kayak apa sih? Aplikasinya ini rate usianya nih sesuai nggak sih gitu ya dengan anak, dan juga kita memperhatikan nih, kita aware tentang keamanan ya, keamanan anak dalam dunia media sosial, dalam penggunaan game online, dalam menggunakan teknologi ini kita juga aware ya tentang faktor keselamatan dan keamanan anak. Dan juga nih yang terakhir yang juga disebutkan oleh ketiga-tiganya adalah mau terus belajar ya, karena kita tahu orang tua nih tidak ada yang sempurna ya, semua orang tua itu baik. Nah, tapi pengasuhan itu kan terus-menerus belajar ya, trial error belajar. Nah, jadi memang yang penting mau belajar gitu ya. Nah, terima kasih sekali ya untuk Pak Anil, Kak Nucha, Bu Frida yang sudah mau berbagi. Maaf kalau tadi agak ngebut-ngebut ya, mungkin waktunya kayak pengen banget gitu, pengen banget yang ditanya, di-sharingkan, tapi juga terbatas waktunya. Dan makasih juga untuk para peserta yang sudah mau bertahan, mau bertanya, belajar sama-sama ya, mengoreksi diri juga, terus belajar. Dan mungkin sebelumnya boleh nggak aku ajak, masih ada nggak ya Aurel sama Darren, kita boleh nggak foto bareng nih, ada sama Opung Mam Frida, ada Om Anil, ada Tante Nucha. Kita boleh foto bersama nggak ya? Oke, mungkin boleh dibantu. Oke, aku permisi ya, izin untuk foto untuk orang tuanya juga ya, orang tuanya Darren sama Aurel. Oke, kita foto dulu ya. Foto generasi daring. Coba gimana kalau fotonya generasi daring? Boleh sama mamanya, sama papanya juga boleh ya. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, semangat ya buat Darren, buat Aurel untuk belajar online ini terus. Sehat-sehat juga untuk Pak Anil, Kak Nucha, dan Ibu Frida juga. Makasih banget sudah mau berbagi siang hari ini. Dan Bapak Ibu, kita masih ada kuis sebentar ya, jangan pergi dulu. Para peserta kita masih ada kuis berhadiah. Oke, saya panggil untuk yang terakhir. Sebelum Zoom ini ditutup, saya mau panggil teman saya, Kak Bastian. Aurel sama Darren boleh ikutan loh kuisnya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Saskia untuk acara hari ini, luar biasa ya, untuk para narasumber luar biasa. Gimana Bapak Ibu, semakin cenat-cenut kah melihat situasi saat ini untuk mendampingi anak-anak? Ya, saya juga ada cenat-cenut dari tadi menunggu waktu saya yang terakhir ini. Oke, kita akan kuis ya. Jadi perkenalkan, saya Bastian yang selalu feeling good walaupun hati cenat-cenut. Oke, kuisnya Bapak Ibu silahkan mendaftar dulu di Mentimeter yang sudah di-share di chat oleh teman-teman.
masuk ke dalamnya pakai nama sesuai nama waktu Bapak Ibu mendaftarkannya. Ya, jadi gabung dulu, dikasih waktu untuk bergabung di menti.com ini. Silakan masuk ke dalamnya, masukkan kode 8171233 supaya Bapak Ibu bisa ikutan kuis. Ingat, hadiahnya menarik sekali Bapak Ibu ya. Bukan tali, bukan juga magnet, tapi sesuatu yang sangat menarik ya. Karena tali untuk tarik tambang ya. Oke. Silakan, masih dikasih waktu untuk bisa bergabung dalam kuis ini. Sudah berapa orang yang sudah bergabung? Wah, masih sedikit sekali. Ayo, Bapak Ibu masih diberikan waktu untuk bisa bergabung. Silakan masuk ke www.menti.com. Oke, silakan masuk ya, www.menti.com, lalu masukkan kodenya 8171233. Ya, silakan. Ya, ayo terus. Ayo, masih sedikit, terus. Masih 10 orang. Ya, ayo, masih ditunggu ya, supaya semuanya udah nunggu ya, hampir 2 jam tidak ikut kuis, udah dinanti-nantikan, hadiahnya menarik pula. Oke, ayo masih dikasih waktu beberapa detik lagi ya. Ayo, masih 15 orang. Ayo. Oke. Baik. Akan mulai sebentar lagi ya, 10 detik lagi ya, 10 detik lagi saya kasih waktu untuk bisa join supaya kita bisa ikutan kuis. Oke, sudah cukup banyak. Oke, siap-siap ya. Kita jawabannya adalah yang paling tepat dan juga paling cepat Bapak Ibu. Jadi ini tinggal memilih. Jadi usahakan secepat mungkin dan pilih. Ingat, pertanyaannya juga mudah dari pertanyaan-pertanyaan dari kuis dari acara kita sepanjang hari ini. Oke, siap-siap ya. Siap-siap. Ya, sudah semakin banyak, 24. Oke. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, pertanyaan pertama. Apa nama talkshow kita pada hari ini? Jawab dengan cepat dan tepat. Ayo, apakah sahabat generasi gadget, sahabat generasi daring, generasi muda, atau semua benar? Silakan diberikan waktu ya terus. Silakan, dan kita akan lihat jawabannya sebentar lagi. Kita lihat jawabannya. Wah, cukup banyak yang menjawab dengan tepat. Oke, kita akan masuk pada pertanyaan yang kedua. Ayo, silakan. Ini pertanyaan kedua, hanya 5 pertanyaan ya, Bapak Ibu. Siap? Siapa yang bukan narasumber talkshow kita pada hari ini? Yang bukan narasumber. Ya, silakan. Apakah Anil Dawan, Frida Mangunsong, Mario Teguh, atau Nut Mahri? Siapakah yang bukan? Silakan dipilih. Oke, waktunya tinggal 3, 2, 1. Kita lihat jawabannya. Wah, semuanya benar. Luar biasa. Hebat Bapak Ibu. Oke, kita akan masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Siap-siap. Ayo, siap-siap, konsentrasi. Pilih dengan tepat. WVI, singkatan dari apa? Silahkan. Oke, apakah Wahana Visi Indonesia, Wahana Vision Indonesia, Wadah Visi Indonesia, Wadah Vision Indonesia? Mana nih? Ayo, kita lihat nanti siapa. Apakah ada yang menjawab salah? Kita lihat dalam waktu 4, 3, 2, 1. Kita lihat. Wah, ternyata masih ada juga yang salah ya. Oke. Siap-siap untuk pertanyaan selanjutnya. Siap-siap ya. Ini pertanyaan keempat dari 5 pertanyaan. Oke. Moderator acara talkshow kita pada hari ini siapa? Apakah Tika Panggabean, Sinta Panggabean, Monica Panggabean, atau Saskia Panggabean? Silakan ya, yang paling cepat dia akan menjadi pemenang kita di hari ini. Ayo, kita akan lihat hasilnya saat lagi ya. Oke, kita lihat. Wah, hampir semua benar ya. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dan kita akan melihat siapa yang menjadi juaranya. Oke, kita lihat pertanyaan terakhir. Oke, silakan. Apa nama program sponsorship Wahana Visi Indonesia? Ya, program sponsor. Apakah program sponsor balita, program anak kandung, program anak tiri, atau program sponsor anak? Oke, yang tadi sudah di-share sama Pak Olivia, silakan dipilih. Ya, kita lihat jawabannya.
Apakah ada yang menjawab program anak tiri? Wah, semuanya benar, luar biasa. Hebat semua nih. Oke, kita akan lihat pemenangnya. Oke, pemenangnya adalah, wow, Darren nomor 2 ya. Kita akan mengambil 2 pemenang, Ibu. Ya, selamat untuk Karina dan juga Darren. Wah, luar biasa. Ikan hadiahnya akan dikirim ke alamat Bapak Ibu semuanya, juga ke Darren. Nanti akan pasti akan bahagia. Oke, sampai jumpa lagi dalam acara berikutnya bersama saya Bastian yang selalu feeling good walaupun hati cenat-cenut. Oke, saya kembalikan ke Kak Saskia. Oke, wah terima kasih untuk kepada para pemenang ya. Semangat. Selamat, silakan dilihat di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Oh iya, Bapak Ibu, teman-teman mengisi daftar hadir agar nanti bisa langsung dikirim hadiahnya ke para pemenang sesuai dengan data yang tertera di daftar hadir. Selamat sekali lagi untuk Karina dan Darren. Oke, Bapak Ibu, saya mewakili panitia dan juga One Voice Indonesia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga untuk Prof. Rida, untuk Kanuca, untuk Pak Anil sekali lagi, untuk Aurel yang mau berbagi juga bersama Darren. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan juga salam sehat, juga semangat buat kita semua. Terima kasih.